Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 158. Selagi Mahisa Semu membenahi dirinya, maka Mahisa Pukat sempat menyaksikan para prajurit yang menawan 10 orang buruan. 2 di antara para tawanan adalah orang yang memang sedang mereka cari. Sedangkan yang lain, karena mereka terlibat pula, maka mereka pun telah menjadi tawanan pula. Namun melihat keadaan ke-10 orang yang sudah menjadi lemah itu, maka para prajurit merasa tidak perlu mengikat tangan mereka. Para prajurit membiarkan saja mereka bebas tanpa terikat tangan dan kakinya. 10 orang itu tidak akan dapat melarikan diri apalagi melawan. Beberapa orang prajurit memang bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi atas ke-10 orang itu sehingga mereka benar-benar telah kehilangan sebagian besar dari tenaga mereka. Tetapi pemimpin para prajurit itu agaknya mengerti bahwa keadaan itu tentu ditimbulkan oleh satu kekuatan yang belum mereka mengerti yang dipancarkan oleh anak-anak muda itu. Beberapa saat kemudian, setelah Mahisa Semu selesai, maka Mahisa Pukat pun telah minta diri kepada para prajurit Singasari itu untuk mendahului mereka, karena perjalanan para prajurit itu tentu akan menjadi sangat lamban. Para tawanan itu tidak akan dapat berjalan cepat, meskipun seandainya mereka dilecut sekalipun. Demikianlah, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersiap meninggalkan kedai yang telah ditutup itu. Pemimpin prajurit yang kemudian mengetahui bahwa Mahisa Pukat itu adalah anak Mahendra, berkata dengan nada rendah. "Kami minta maaf, bahwa kami telah menghambat perjalanan kalian." Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, sebenarnya semula aku juga merasa segan untuk kembali sampai ke kedai ini. Tetapi ternyata hal itu ada juga hasilnya, sehingga apa yang kita lakukan bersama-sama tidak sia-sia. Ya, desis pemimpin prajurit itu. Tetapi tanpa kalian kami tidak akan berhasil melakukan tugas ini. Mahisa Pukat tersenyum. Namun ia telah mengajak Mahisa Semu untuk melanjutkan perjalanan. Mahisa Semu pun masih sempat juga minta diri untuk kemudian segera berpacu mengikuti derap kaki kuda Mahisa Pukat. Sementara itu, para prajurit dan 10 orang yang tertawan itu sempat memandangi kedua ekor kuda yang berlari meninggalkan kepulan debu yang kelabu. Nah, berkata pemimpin prajurit itu. Sekarang baru kalian tahu dengan siapa kalian berhadapan. Ke-10 orang itu termangu-mangu. Mereka memang tidak tahu siapakah kedua orang anak muda itu meskipun mereka mendengar pembicaraan antara pemimpin prajurit itu dengan Mahisa Pukat. Orang-orang yang tertawan itu memang belum tahu siapakah Mahendra itu. Namun pemimpin prajurit itu berkata, "Ketahuilah bahwa anak-anak muda itu adalah anak Ki Mahendra. Ki Mahendra adalah saudara seperguruan dari seorang yang bernama Witantra yang pernah berada di Kediri sebagaimana Mahisa Agni." Para tawanan itu mulai merenungkan kata-kata itu. Mereka mulai dapat membayangkan bahwa Mahendra tentu orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu, maka anaknya pun memiliki ilmu yang tinggi pula sehingga mereka bersepuluh tidak mampu sama sekali menghadapinya. Namun dalam pada itu, pemimpin prajurit itu pun berkata lantang, "Marilah. Kita pun akan segera pergi ke Singasari. Beruntunglah kalian menjumpai lawan sebagaimana kedua orang anak muda itu. Meskipun seandainya mereka kehendaki mereka dapat membunuh kalian semuanya." Tetapi tiba-tiba pemilik kedai itu berkata, "Mereka dan juga kalian tidak akan membunuh kami, karena kalian memerlukan keterangan kami. Namun satu hal yang perlu kalian ketahui, tidak sepatah kata pun akan dapat kalian peras dari mulut kami." Wajah pemimpin prajurit itu berkerut. Namun kemudian ia pun berkata, "Kami dapat membunuh beberapa di antara kalian. Kami akan dapat menyisakan 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Tetapi jika kami kehendaki kami akan menyisakan 9 orang saja. Seorang di antara mereka akan kami bunuh tanpa senjata dan tidak menyeret orang yang ke-10 itu di belakang kaki kuda kami." Pemilik kedai itu menegang sejenak. Nampaknya ada sesuatu yang ingin diteriakkannya. Namun pemimpin prajurit itu berkata, "Siapkan tali sabut kelapa itu. Siapkan kuda yang paling tegar di antara kuda-kuda kita." "Kuda Ki Lurah sendiri," desis seorang prajurit. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, "Ya. Kudaku sendiri." Wajah pemilik kedai itu menjadi tegang. Tetapi ia tidak mengulangi lagi kata-katanya.
Nampaknya ia pun menjadi cemas bahwa para prajurit itu benar-benar akan memperlakukannya dengan kasar. Demikianlah, sejenak kemudian, maka 10 orang tawanan itu telah diperintahkan untuk berjalan di depan. Kemudian para prajurit yang berkuda itu mengikutinya di belakang. Mereka berjalan lambat sekali. Para tawanan yang benar-benar nampak lemah dan hampir tidak bertenaga. Namun mereka memang terpaksa untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Para prajurit itu sebenarnya memang tidak telaten. Tetapi mereka tidak dapat memaksa orang-orang itu berjalan lebih cepat meskipun mereka disakiti sekalipun. Bahkan mereka akan dapat menjadi pingsan dan justru tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah mendekati pintu gerbang kota raja. Keduanya memang menjadi ragu-ragu. Namun keduanya pun kemudian telah memasuki pintu gerbang induk kota raja Singasari. Para petugas yang ada di pintu gerbang telah menghentikannya. Agaknya penjagaan di pintu gerbang itu lebih ketat dari biasanya. Meskipun Mahisa Pukat sudah lama tidak melalui pintu gerbang itu, namun terasa sikap dan tanggapan para petugas terhadap orang-orang yang melewati pintu gerbang itu. Namun ternyata Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah tertahan di pintu gerbang. Berhubung dengan laporan tentang 2 orang berkuda yang dicurigai, maka pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang telah menaruh perhatian terhadap kedua orang anak muda itu. Meskipun ciri-ciri yang disebutkan berbeda, tetapi para prajurit itu harus berhati-hati menghadapi para prajurit sandi yang terbiasa mempergunakan penyamaran. "Duduklah di gardu," berkata seorang prajurit. "Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Jika jawaban kalian tidak meyakinkan, maka kalian akan dihadapkan kepada prajurit yang pernah memberikan laporan tentang kehadiran prajurit sandi dari Kediri." "Bukankah tidak ada masalah antara Singasari dan Kediri?" bertanya Mahisa Pukat. "Kamilah yang akan bertanya kepada kalian." "Bukan sebaliknya," sahut prajurit itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak berniat untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan. Karena itu, maka keduanya melakukan apa yang diperintahkan oleh para prajurit itu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah duduk di gardu di sebelah pintu gerbang induk Singasari. Mereka telah menambatkan kuda-kuda mereka di belakang gardu itu. Pertanyaan yang pertama, yang dilontarkan oleh seorang prajurit yang ditugaskan untuk meneliti kedua orang anak muda itu adalah, "Kalian petugas sandi dan Kediri?" "Bukan," jawab Mahisa Pukat. Anak muda itu masih akan memberikan keterangan. Tetapi prajurit itu memotongnya, "Jawab pertanyaanku saja." Mahisa Pukat pun terdiam. "Kenapa kau mengamati keadaan kota raja Singasari? Bukankah Kediri termasuk wilayah Singasari?" desak prajurit itu. Mahisa Pukat memang menjadi agak bingung. Namun kemudian ia menjawab, "Kami tidak mengamati kota raja. Kami baru akan memasuki kota raja." "Kau tidak perlu berbohong. Kami sudah mendapat keterangan tentang 2 orang petugas sandi yang dikirim oleh Kediri." Sikap itu telah membuat Singasari justru memperhatikan perkembangan Kediri sekarang ini, berkata prajurit itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sulit baginya untuk memberikan penjelasan karena prajurit itu nampaknya tidak senang mendengar jawaban selain yang sudah disiapkan di kepalanya. Namun karena itu Mahisa Pukat justru berkata, ternyata tidak hanya 2 orang yang telah dikirim oleh sekelompok orang di Kediri. Tetapi 10 orang. Prajurit itu terkejut. Tiba-tiba saja ia membentak, "Jadi kau bersama dengan 10 orang datang ke kota raja?" "Bukan aku," jawab Mahisa Pukat. "Kau jangan mencoba untuk mempermainkan kami," geram prajurit itu. "Kau tahu bahwa aku dapat membunuh kalian berdua tanpa persoalan apapun." "Itukah yang pantas dilakukan oleh seorang prajurit?" bertanya Mahisa Pukat. Wajah prajurit itu menjadi merah. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Iblis kau! Sebut, siapakah kawan-kawanmu itu?" Beberapa orang prajurit telah tertarik mendengar bentakan-bentakan yang keras itu, sehingga beberapa orang di antara mereka telah mendekat. "Apa katanya?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Ia mengaku datang ke kota raja bersama dengan 10 orang, jawab prajurit itu. 10 orang, beberapa di antara para prajurit itu bertanya hampir berbareng. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak. Namun agaknya Mahisa Semu pun mengerti maksud Mahisa Pukat. Karena itu, maka ia pun hanya berdiam diri saja.
Pemimpin prajurit yang bertugas yang nampaknya mendengar pula pernyataan Mahisa Pukat itu pun telah melangkah mendekat sambil berkata, "Aku minta kau berkata dengan bersungguh-sungguh. Kau tahu akibatnya jika kau mencoba mempermainkan kami. Katakan, apakah benar kau datang bersama 10 orang petugas sandi dan Kediri?" "Bukan kami bersama 10 orang. Tetapi petugas sandi dari Kediri itu ada 10 orang," jawab Mahisa Pukat. Wajah pemimpin prajurit itu menjadi tegang. Katanya, "Sekali lagi aku bertanya apakah kau datang bersama 10 orang petugas sandi dari Kediri?" Mahisa Pukat justru menjawab tegas, "Tidak. Kesabaran kami sudah habis. Tetapi kami masih mencoba ingin mendengar jawabmu," geram pemimpin kelompok itu. "Aku dapat menjelaskan. Beri aku waktu untuk berbicara, agar persoalannya menjadi jelas," berkata Mahisa Pukat. "Bukankah kau sudah berbicara sejak tadi?" bentak pemimpin prajurit itu. "Aku perlu kesempatan. Tadi aku sama sekali tidak boleh berbicara. Aku hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Padahal yang akan aku jelaskan itu termasuk persoalan yang penting," jawab Mahisa Pukat. "Aku tidak sabar," teriak seorang prajurit. "Biarlah aku mencekikmu." Seret anak-anak itu ke tengah halaman. "Ikat pada tonggak-tonggak kayu itu. Kita akan bertanya kepada mereka dengan di tangan," teriak yang lain. Mahisa Semu memang menjadi gelisah. Tetapi Mahisa Pukat masih nampak tenang-tenang saja. Bahkan ia berkata, "Dengan siapa sebenarnya aku berhadapan? Dengan prajurit Singasari? Prajurit Kediri atau berhadapan dengan sekelompok orang yang tidak terkendali oleh paugeran apapun juga sehingga dapat berbuat sesuka hati?" "Diam kau," teriak pemimpin prajurit itu. "Bagaimana aku harus diam? Kalian harus mendengarkan penjelasanku. 10 orang petugas sandi dari Kediri itu sudah tertangkap. Akulah yang menangkap mereka." Mahisa Pukat pun telah berteriak pula. Para prajurit itu termangu-mangu sejenak. Bahkan mereka saling berpandangan. Namun seorang di antara mereka berkata lantang, "Kau sedang mengigau anak-anak muda." "Aku berkata sebenarnya. Tunggulah kawan-kawanmu yang sedang menggiring 10 orang petugas sandi itu. Sekelompok prajurit berkuda itu akan datang dengan membawa para tawanan. Bertanyalah kepada mereka, siapakah yang telah menangkap para petugas sandi itu," berkata Mahisa Pukat dengan lantang. Ternyata sikap Mahisa Pukat cukup meyakinkan mereka, sehingga karena itu, maka pemimpin prajurit itu bertanya, "Apakah kau tidak berbohong? Sekelompok prajurit berkuda memang sedang mengejar para petugas sandi. Tetapi hanya 2 orang. Bukan 10. "Sudah aku katakan, tidak hanya 2 orang. Tetapi 10, jawab Mahisa Pukat. "Bohong," teriak salah seorang prajurit. "Selesaikan dengan cara yang sesuai dengan sikap seorang prajurit," geram prajurit yang lain. "Bagaimana menurut pendapatmu cara yang sesuai dengan sikap seorang prajurit?" terdengar seseorang bertanya. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang perwira dari pasukan berkuda telah berada di dalam pintu gerbang. 2 dari pasukan berkuda telah berada di dalam pintu gerbang. 2 orang prajurit yang bertugas hanya memandanginya dengan bingung. "Apa yang sedang kalian lakukan?" bertanya perwira prajurit dari pasukan berkuda yang memimpin sekelompok prajurit berkuda mencari jejak dari orang-orang yang disangka petugas sandi dari Kediri itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun mengenali perwira yang berada di pintu gerbang itu. Karena itu, maka keduanya telah melangkah mendekati, "Di mana para tawanan itu?" "Bersama pasukan kami," jawab pemimpin prajurit berkuda yang masih duduk di punggung kudanya. "Aku sengaja mendahului mereka. Sebenarnya aku ingin mempersiapkan tempat bagi 10 orang petugas sandi dari Kediri itu." Ia berhenti sejenak, lalu, "Apa yang terjadi di sini?" "Nah, aku ingin bertanya," berkata Mahisa Pukat. "Bagaimana jawabmu jika aku berkata bahwa aku dan adikulah yang telah menangkap 10 petugas sandi dari Kediri itu?" Perwira itu mengerutkan keningnya, sementara para prajurit yang bertugas di regol itu termangu-mangu. Bahkan mereka menjadi tegang ketika mereka melihat perwira yang masih duduk di punggung kuda itu tersenyum. Kemudian jawabnya, "Ya. Kalian berdualah yang telah menangkap para tawanan itu. Bahkan seorang di antara kalian berdua telah terluka meskipun hanya goresan-goresan tipis di tubuh. Apa sebenarnya yang terjadi?" "Mereka menuduh aku justru petugas sandi dari Kediri," jawab Mahisa Pukat. Perwira prajurit berkuda itu mengerutkan keningnya.
Namun ia pun kemudian berkata, hanya salah paham saja. Lupakan. Tunggu, berkata pemimpin prajurit yang bertugas di Regol. Jika benar orang-orang itu sudah menangkap 10 petugas sandi dari Kediri, manakah orang-orang itu? Sudah aku katakan. Mereka akan segera datang bersama para prajurit berkuda. Aku mendahului mereka untuk menyiapkan tempat bagi para tawanan, jawab pemimpin pasukan berkuda itu. Kenapa kau harus bersusah payah menyiapkan tempat bagi mereka? Bukankah tempat itu sudah ada? Kau tinggal membawanya ke sana dan menyerahkan para tawanan itu kepada para prajurit yang bertugas. Aku memang akan berbicara dengan para prajurit yang bertugas, jawab pemimpin pasukan berkuda yang memburu petugas sandi itu. Sebaiknya kau menunggu pasukanmu dan 10 orang tawanan seperti yang kau katakan itu, berkata pemimpin prajurit yang bertugas itu. Perwira prajurit berkuda itu mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia pun bertanya, jadi kau juga mencurigai aku, bahwa aku akan menyelamatkan 2 orang yang kau tuduh petugas sandi dan Kediri ini? Dengan demikian kau pun menuduh bahwa aku telah berkhianat dan berpihak kepada Kediri? Tidak sejauh itu, jawab pemimpin prajurit yang bertugas itu. Aku hanya ingin berhati-hati dengan tugasku. Aku tidak mau kalian perlakukan seperti itu, berkata pemimpin prajurit berkuda itu. Lalu katanya kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Marilah. Kita masuk ke kota raja. Bukankah kau akan berbicara dengan ayahmu? Tunggu, potong pemimpin prajurit yang bertugas. Aku minta kalian menunggu seluruh pasukan berkuda dan 10 orang tawanan seperti yang kau katakan. Aku tidak peduli, jawab perwira prajurit berkuda itu. Jika kau memaksa aku menunggu mereka, maka pasukanku akan menahan kalian dengan tuduhan menghambat tugas yang dibebankan kepada kami, pasukan berkuda. Jika kalian menolak, maka kita akan bertempur. Aku tidak peduli apakah aku akan ditangkap karena telah bertempur dengan sesama prajurit Singasari dan akan diadili. Tetapi aku mempunyai harga diri. Kami pun mempunyai harga diri, jawab prajurit yang bertugas. Tetapi, perwira pasukan berkuda itu berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, ambil kuda-kuda kalian. Keduanya pun kemudian telah mengambil kuda-kuda mereka. Sementara para prajurit yang bertugas telah bersiap pula. Pemimpinnya pun kemudian telah memerintahkan orang-orangnya untuk berpencar. Perwira pasukan berkuda itu pun kemudian berkata kepada Mahisa Pukat, kau tadi dapat mengalahkan 10 orang hanya berdua. Sekarang, kita bertiga. Di sini ada kira-kira 10 orang prajurit. Kalian akan melawan prajurit yang sedang menjalankan tugasnya, bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu. Tetapi perwira prajurit berkuda itu pun bertanya, jadi kau juga akan dengan sengaja menghambat tugasku? Kedua belah pihak pun kemudian telah bersiap. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang juga tersinggung atas perlakuan para prajurit itu ternyata tidak berpikir panjang. Mereka pun kemudian telah bersiap pula. Aku adalah perwira dan pasukan berkuda, berkata pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Aku akan bertempur di atas punggung kuda. Jangan menyesal jika terjadi sesuatu atas kalian. Orang-orang yang lalu lalang di pintu gerbang induk itu semula tidak memperhatikan apa yang akan terjadi. Mereka mengira bahwa prajurit-prajurit itu sedang bercakap-cakap seperti biasa. Atau barangkali sedikit bertengkar tentang persoalan-persoalan kecil yang terjadi di antara mereka. Namun kemudian mereka melihat bahwa pertengkaran itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Apalagi ketika para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu mulai memencar. Namun dalam pada itu, ketika keadaan menjadi semakin panas, mereka telah melihat iring-iringan pasukan berkuda di kejauhan. Mereka maju dengan sangat lambat karena orang-orang yang telah mereka tawan tidak dapat berjalan lebih cepat lagi. Perwira pasukan berkuda yang melihat pasukannya di kejauhan itu tiba-tiba telah menggerakkan tali kudanya. Demikian tiba-tiba sehingga kuda itu meloncat dan berpacu dengan kencang. Namun ia masih sempat berteriak, anak-anak muda. Tunggu aku di situ. Para prajurit yang bertugas memang terkejut. Mereka tidak sempat menahan. Sementara perwira itu berpacu dengan cepat menuju ke pasukannya yang berjalan lamban. Para prajurit yang bertugas di Regol itu menjadi berdebar-debar. Sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berdiri tegak di sisi kuda mereka. Namun mereka tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu. Untuk beberapa saat suasana menjadi tegang. Beberapa orang prajurit yang bertugas itu menjadi berdebar-debar.
Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh perwira itu. Apakah ia sekedar berlindung di dalam pasukannya, atau ia mempunyai niat lain? Beberapa saat kemudian, maka perwira itu telah sampai ke pasukannya. Para prajurit yang berada di regol tidak tahu perintah apa yang diberikannya kepada prajurit-prajuritnya. Namun sejenak kemudian separuh dari prajurit berkuda itu pun telah meninggalkan pasukannya, berpacu mengiringi pemimpinnya. Sementara 8 atau 9 orang yang lain tetap mengawal 10 orang yang sudah menjadi lemah. Bahkan mereka seakan-akan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. 8 orang prajurit berkuda telah berpacu ke pintu gerbang kota. Debu yang kelabu mengepul tinggi. Pemimpin prajurit di regol itu berdiri tegak di depan pintu gerbang yang terbuka lebar. Ia pun segera tanggap bahwa pemimpin prajurit berkuda itu akan mempergunakan kekerasan. Agaknya ia benar-benar tersinggung mendapat perlakuan dan para prajurit di pintu gerbang. Tetapi segalanya telah terjadi. Pemimpin prajurit di pintu gerbang itu harus mempertanggungjawabkannya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun kemudian sempat juga melihat sekelompok prajurit berkuda berpacu menuju ke pintu gerbang. Kesalahpahaman itu telah berkembang, desis Mahisa Pukat. Aku akan bertanggung jawab, geram pemimpin prajurit itu. Ada 1000 macam bentuk pertanggungjawaban, desis Mahisa Pukat, kau tidak usah ikut campur, bentak pemimpin prajurit itu. Mahisa Pukat tidak berbicara lagi. Ia memang tidak sebaiknya mencampuri persoalan para prajurit. Namun dengan demikian Mahisa Pukat mengetahui bahwa di antara para prajurit kadang-kadang dapat terjadi salah paham. Apalagi antar kesatuan sehingga dapat menimbulkan akibat yang justru merugikan segala pihak. Beberapa saat kemudian, maka para prajurit dan pasukan berkuda itu telah memasuki pintu gerbang tanpa menghiraukan para prajurit yang bertugas. Ternyata perwira yang memimpin sekelompok pasukan berkuda itu seakan-akan tidak melihat para prajurit yang berada di sekitar pintu gerbang itu. Tetapi pemimpin pasukan berkuda itu berhenti sejenak sambil berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Marilah. Kita teruskan perjalanan kita memasuki kota raja. Tidak akan ada orang yang menahan kalian. Nanti, kami antarkan kalian kepada ayah kalian, Ki Mahendra. Para prajurit yang berjaga-jaga di pintu gerbang saling berpandangan sejenak. Pemimpin prajurit berkuda itu sama sekali tidak menyapa mereka, seakan-akan mereka tidak ada di situ. Namun pemimpin prajurit yang bertugas di regol itu agaknya juga menahan. Meskipun ia tersinggung oleh sikap itu, tetapi ia menyadari bahwa pemimpin prajurit berkuda itu telah tersinggung pula oleh sikapnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Tetapi keduanya menarik nafas panjang ketika mereka telah memasuki kota raja bersama sekelompok prajurit berkuda. Tidak terjadi benturan kekerasan antara kedua kesatuan yang berbeda dan masing-masing merasa sedang melakukan tugas mereka. Ternyata para pemimpinnya mampu menahan diri, berkata Mahisa Pukat hampir berbisik di telinga Mahisa Semu. Ya. Syukurlah, sahut Mahisa Semu. Jika terjadi benturan kekerasan, maka kita berdua akan terlibat. Kita hanya sebagai saksi, jawab Mahisa Pukat. Justru karena itu, kesaksian kita akan dapat tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, berkata Mahisa Semu. Ya. Mungkin pihak-pihak yang merasa kita rugikan akan mendendam kepada kita, desis Mahisa Pukat. Keduanya pun terdiam. Mereka telah memasuki kota raja tanpa diganggu lagi oleh para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai kekuasaan, berkata pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu. Aku dapat mengerti, karena itulah yang dapat mereka lakukan. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun mereka berkata di dalam hati, para prajurit di pintu gerbang itu tentu akan berkata lain. Tetapi sementara itu Mahisa Pukat sempat bertanya. Bagaimana dengan para prajurit yang membawa para tawanan? Sudah jelas. Mereka justru tidak akan diganggu, jawab pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu. Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Ia pun yakin bahwa yang kemudian menyusul di belakang mereka itu tidak akan mengalami gangguan apapun juga. Sementara itu, maka perwira pasukan berkuda itu berkata kepada Mahisa Pukat, aku akan menghubungi para petugas yang akan menerima para tawanan. Nanti aku antar kau ke istana. Terima kasih, jawab Mahisa Pukat. Tetapi aku tidak perlu membuatmu menjadi sibuk. Tidak. Tidak.
Setelah aku menyerahkan para tawanan tugasku selesai, berkata pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu. Kau tidak membuat laporan? Bertanya Mahisa Pukat. Pemimpin sekelompok pasukan berkuda yang bertugas memburu 2 orang petugas sandi dari Kediri dan ternyata justru berhasil menangkap 10 orang itu tersenyum, katanya, tentu. Aku harus membuat laporan kepada Senapati yang memerintahku. Tetapi itu dapat aku lakukan setelah aku mengantarmu ke istana. Terima kasih, jawab Mahisa Pukat bertiga diiringi beberapa orang prajurit berkuda. Mereka telah menemui perwira yang bertugas di barak tahanan. Pemimpin pasukan berkuda itu telah memberitahukan bahwa ia telah membawa 10 orang tahanan. Mereka adalah petugas sandi dari Kediri. Tetapi bukan oleh pimpinan pemerintahan di Kediri apalagi oleh Sri Baginda, berkata perwira pasukan berkuda itu. Jadi oleh siapa? Bertanya perwira yang bertugas di barak tahanan itu. Oleh para pemimpin termasuk para pangeran yang sejak semula tidak mau tunduk kepada persetujuan yang telah dibuat antara Kediri dan Singasari. Mereka merasa bahwa tidak sepantasnya Kediri tunduk kepada Singasari, jawab pemimpin pasukan berkuda itu. Baiklah, berkata perwira yang bertugas di barak tahanan. Mereka akan kami tempatkan di bilik yang khusus. Mereka semuanya 10 orang, berkata pemimpin pasukan berkuda itu. Letakkan mereka di 2 atau 3 bilik agar mereka tidak sempat membicarakan rencana-rencana mereka atau menentukan sikap bersama. Perwira di barak tahanan itu mengangguk. Jawabnya, baik. Semuanya akan kami atur. Pemimpin pasukan berkuda itu pun kemudian telah memerintahkan para prajurit yang menyertainya untuk menunggu kawan-kawannya. Ia sendiri akan pergi ke istana untuk mengantarkan kedua orang anak muda itu. Demikianlah maka diantar oleh perwira dari pasukan berkuda itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menuju ke istana. Mereka berkuda menyusuri jalan-jalan kota. Jalan yang sudah agak lama tidak dilaluinya. Di pintu gerbang samping istana Singasari mereka tidak menemui kesulitan apapun. Perwira dari pasukan berkuda itu telah menemui pemimpin prajurit yang bertugas dan mengatakan maksud kunjungan kedua orang anak muda itu. Jadi mereka anak-anak Ki Mahendra, desis pemimpin prajurit yang bertugas itu. Ya. Mereka ingin menemui ayahnya, jawab perwira dari pasukan berkuda itu. Oleh seorang prajurit yang bertugas, ketiga orang itu pun telah diantarkan ke bangsal yang diperuntukkan bagi Mahendra di halaman belakang istana. Mahendra agak terkejut melihat kedatangan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Keduanya serta perwira pasukan berkuda yang mengantar keduanya pun dipersilahkan masuk ke bangsal yang memang khusus diperuntukkan bagi Mahendra itu. Namun perwira prajurit berkuda itu tidak dapat ikut berbincang bersama mereka. Katanya, aku harus memberikan laporan tentang tugasku. Bahkan mungkin kalian berdua akan mendapat beberapa pertanyaan tentang para tawanan itu, karena kalian berdualah yang sebenarnya telah menangkap mereka. Bukan kami, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kalian. Aku kira keterangan yang demikian akan lebih baik dan tidak akan menyangkut banyak pihak. Perwira itu tertawa. Katanya, para tawanan itu juga punya mulut. Mereka dapat menceritakan apa yang telah terjadi. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Para tawanan itu memang akan dapat bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi. Bahkan mungkin dibumbui di sana-sini sehingga persoalan menjadi lain dari peristiwa yang sebenarnya. Adalah bijaksana pendapat perwira pasukan berkuda itu, bahwa 10 orang itu harus dipisah-pisahkan, sehingga mereka tidak sempat membuat keterangan palsu yang telah mereka rancang bersama. Meskipun Mahendra mempersilahkan perwira itu untuk singgah barang sejenak, namun ia telah minta diri karena ia harus memberikan laporan segera tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah duduk berbincang dengan Mahendra. Yang ditanyakan pertama sekali adalah keselamatan penghuni Padepokan Bajraseta. Baru kemudian keperluan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu datang ke Singasari. Mahisa Pukat pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi di Padepokan Bajraseta. Orang-orang yang datang untuk membalas dendam tidak begitu merisaukan. Namun kemudian hubungannya dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh orang-orang Kediri atau para pengikutnya. Tentu bukan karena Sri Baginda di Kediri, berkata Mahisa Pukat yang justru pernah bekerja bagi tugas-tugas sandi di Kediri. Mahendra mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat berkata, kami ingin memberikan peringatan tentang para petugas sandi Kediri yang tersebar.
Ternyata di kota raja hal seperti itu juga terjadi dan sudah dimengerti. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya. Para pemimpin di Singasari telah mengetahui kegiatan seperti itu. Memang bukan kegiatan dari Sri Baginda di Kediri. Mereka adalah orang-orang yang selalu tidak puas dengan keadaan yang berkembang di Kediri sampai saat ini. Bukankah hal seperti ini sudah berlangsung lama? Dan kau sendiri justru pernah berada di lingkungan yang sedang bertentangan di Kediri itu sendiri? Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, jadi apa yang akan dilakukan oleh Singasari terhadap mereka? Para petugas sandi itu? Kita memperlakukan mereka tidak sebagai prajurit atau petugas sandi Kediri, jawab Mahendra. Maksud ayah? Mereka dianggap orang-orang liar atau bahkan pengkhianat? Mahisa Pukat menjadi cemas. Mahendra menarik nafas di dalam-dalam. Katanya, tidak sekeras itu. Tetapi mereka bukanlah petugas atau prajurit dari satu negara yang sedang berperang dengan Singasari. Kepada para prajurit dan petugas yang menyerah, akan diperlakukan sesuai dengan sikap seorang kesatria yang menghadapi lawan yang sudah tidak berdaya. Jadi, bukankah seperti yang aku katakan? Para petugas sandi itu tidak mendapat perlindungan paugeran sebagaimana seorang prajurit atau petugas satu negara yang tertangkap meskipun sedang bermusuhan, desak Mahisa Pukat. Tetapi para prajurit Singasari masih memperlakukan mereka dengan cukup baik. Namun hukuman yang diberikan kepada mereka adalah hukuman yang paling sesuai dengan langkah-langkah yang telah mereka ambil, jawab Mahendra. Hukuman mati, bertanya Mahisa Pukat. Hanya mereka yang bertanggung jawab, jawab Mahendra. Tetapi Singasari tidak mudah menjatuhkan hukuman mati. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat mengatakan apapun terhadap kebijaksanaan yang berlaku di Singasari. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun kemudian sempat pula bertanya, sementara ini ayah di Singasari telah berbuat apa saja? Apakah ayah ditetapkan sebagai hamba di istana ini atau kedudukan lain? Ya. Aku telah menjadi salah seorang hamba di istana ini. Sebagaimana Kakang Witantra dan Kakang Mahisa Agni, aku ditugaskan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa hal yang dianggap penting, jawab Mahendra. Jadi, jika ayah menganggap ada sesuatu yang penting, ayah datang menghadap Sri Maharaja, bertanya Mahisa Pukat. Tetapi Mahendra menggeleng. Katanya, tidak. Jika Sri Maharaja menganggap perlu berbicara dengan aku, maka aku dipanggilnya. Mahendra berhenti sejenak, lalu. Memang agak berbeda dengan Kakang Mahisa Agni yang telah dianggap keluarga sendiri. Bahkan Sri Maharaja dalam olah kanuragan telah mendapat tuntunan antara lain dari Kakang Mahisa Agni. Demikian juga Kakang Witantra meskipun jaraknya lebih jauh dari Kakang Mahisa Agni. Dan sekarang, jarakku lebih jauh lagi. Barangkali Sri Maharaja ingin memberikan kedudukan yang terhormat kepadaku, karena aku adalah orang terdekat dari Kakang Mahisa Agni dan Kakang Witantra. Jika demikian, apakah tidak lebih baik ayah berada di padepokan, bertanya Mahisa Pukat. Aku juga berpikir demikian. Tetapi sudah tentu tidak dalam waktu dekat. Aku harus menghormati uluran tangan Sri Maharaja kepadaku. Mungkin uluran itu akan sampai juga ke padepokan Bajraseta. Setidak-tidaknya restu Sri Maharaja akan dapat mempunyai pengaruh yang besar di antara perguruan-perguruan yang lain, jawab Mahendra. Tetapi bukankah kita dapat mandiri? Tanpa bantuan dari siapapun padepokan dan perguruan Bajraseta akan tetap tegar, jawab Mahisa Pukat. Aku percaya. Tetapi apa salahnya kita menerima uluran tangan Sri Maharaja? Apakah dengan demikian kita akan merasa terikat oleh kebaikan hati sehingga kita harus berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sri Maharaja meskipun seandainya, sekali lagi aku katakan, seandainya itu bertentangan dengan nurani kita, bertanya ayahnya. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Sementara Mahendra berkata selanjutnya, kita tidak usah dibayangi oleh perasaan seperti itu. Jika Sri Maharaja memberikan restu, tentu dengan niat baik. Kita pun dapat menerimanya dengan baik pula. Seandainya kita kemudian berbuat bagi Singasari sesuai dengan nurani kita, apakah kita merasa bersalah? Kita memang dapat melihat dan berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan nurani kita. Tetapi bukankah tidak semuanya yang dilakukan oleh Sri Maharaja bertentangan dengan nurani kita? Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sudahlah, berkata ayahnya.
Beristirahatlah. Maksud kedatanganmu ke Singasari sudah menjadi pertanda niat baik yang tumbuh dari hatimu. Bagaimanapun juga, yang kau sampaikan kepadaku akan dapat menjadi bahan pertimbangan. Bahkan akar gerakan dari orang-orang Kediri yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda telah menjalar sampai ke padukuhan-padukuhan yang jauh dari kota raja. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ternyata justru telah terjadi arus yang berbalik. Mahisa Pukat ternyata tidak membawa keterangan baru bagi kota raja tentang para petugas sandi, tetapi justru membawa berita bahwa petugas-petugas sandi itu telah sampai di padukuhan-padukuhan jauh di luar kota raja. Namun kedua-duanya memang hal yang penting untuk diketahui oleh para pemimpin di Singasari. Dalam pada itu, maka Mahendra pun bertanya kepada anaknya, bukankah kau akan berada di kota raja barang 2-3 hari? Mahisa Murti sendiri di padepokan, jawab Mahisa Pukat. Tetapi ia mempunyai banyak kawan, desis Mahendra. Mahisa Pukat memang menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan berada di kota raja 2 atau selama-lamanya 3 hari. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Mahisa Pukat adalah sikap salah seorang prajurit yang berada di pintu gerbang saat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memasuki kota raja. Prajurit yang merasa dirinya memiliki kelebihan. Ia tidak percaya bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berhasil menangkap 10 orang petugas sandi itu. Hanya sebuah lelucon, katanya kepada kawan-kawannya. Tetapi para prajurit yang menggiring para tawanan itu juga mengatakan demikian, jawab pemimpin prajurit yang bertugas, yang merasa tersinggung oleh sikap perwira pasukan berkuda itu. Namun seorang kawannya berkata, aku percaya bahwa hal itu terjadi. Kenapa? Bertanya prajurit yang tidak percaya itu. Mereka adalah anak Mahendra, jawab kawannya itu. Yang berilmu tinggi adalah Mahendra. Itu pun kita belum pernah melihat buktinya, apakah benar ilmu kanuraganya yang tinggi atau sekedar karena ia memiliki pandangan luas tentang pemerintahan sehingga diangkat menjadi salah seorang penasehat Sri Maharaja, jawab prajurit yang tidak percaya itu. Para prajurit dari pasukan berkuda itu tentu tidak akan berbohong. Untuk apa mereka mengatakan bahwa keduanya lah yang telah menangkap 10 orang petugas sandi itu? Bukankah mereka lebih berbangga jika mereka mengatakan bahwa merekalah yang telah berhasil menangkap para tawanan itu, justru melampaui tugas yang dibebankan kepada mereka untuk menangkap hanya 2 orang di antara para petugas sandi itu, sahut pemimpinnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tentu kita tidak tahu maksud yang tersembunyi di balik tindakan mereka yang tidak kita mengerti itu, jawab prajurit yang masih tidak percaya itu. Namun pemimpin para prajurit itu berkata, sudahlah. Itu bukan persoalan kita. Itu adalah persoalan antara para prajurit dari pasukan berkuda dengan kedua orang itu. Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi prajurit yang merasa dirinya memiliki kelebihan itu bergumam hampir tidak terdengar oleh kawan-kawannya, aku ingin menjajagi kemampuannya. Seorang kawannya yang mendengarnya mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tertawa. Seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan saja. Buat apa kau melakukannya? Mencari pujian atau kau ingin dengan cepat naik pangkat? Tidak. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin menjadi puas jika aku dapat mengalahkannya, jawab prajurit itu. Kawan-kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka tidak segera menanggapi sikap prajurit yang merasa dengki itu. Bahkan mereka pun kemudian seakan-akan telah melupakan apa yang sudah terjadi. Namun dalam pada itu, ketika prajurit yang tidak percaya akan kemampuan Mahisa Pukat itu mendapat kesempatan untuk beristirahat beberapa lama di sore hari, maka ia telah menemui seseorang di kota raja. Apa yang kau ketahui? Bertanya orang itu. 10 kawan kita tertangkap, jawab prajurit yang ternyata adalah salah seorang dari petugas sandi Kediri. Aku sudah tahu, jawab orang itu. Mereka adalah orang-orang yang dungu. Mereka dikalahkan oleh 2 orang saja. Kedua anak muda itu nampaknya memang berilmu tinggi. Mereka adalah anak Mahendra, jawab prajurit itu. Apakah keduanya akan tinggal di kota raja agak lama? Bertanya orang itu. Aku tidak tahu. Tetapi sekarang mereka berada di istana mengunjungi ayahnya, jawab prajurit itu. Orang yang ditemuinya itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya, orang itu harus mendapat hukumannya. Kenapa ia ikut campur dalam persoalan kita?
Aku sudah mengatakan kepada kawan-kawanku di dunia keprajuritan bahwa aku memang ingin mencoba kemampuan anak-anak muda itu, berkata prajurit itu. Jebak orang itu. Kita akan membunuhnya, berkata orang yang ditemuinya itu. Kita harus mempunyai satu cara, berkata prajurit itu pula. Bukankah orang itu pada suatu saat akan meninggalkan kota raja kembali ke rumahnya sendiri, bertanya orang yang ditemuinya. Prajurit itu mengangguk. Katanya, agaknya memang demikian, tetapi kapan? Ternyata kaudumu juga seperti 10 orang yang tertangkap itu, berkata orang yang ditemuinya itu. Kenapa? Bertanya prajurit itu dengan heran. Kau sudah terlanjur menunjukkan sikap terhadap kedua anak Mahendra itu. Bukankah dengan demikian, jika terjadi sesuatu, kau akan segera dituduh melakukannya, desis orang yang ditemuinya itu. Prajurit itu merenung. Katanya, tetapi aku sudah terlanjur mengatakannya. Meskipun demikian, persoalannya bukan persoalan antara Singasari dan Kediri. Memang bukan. Tetapi aku berniat menghabisi kedua orang itu. Bukan sekedar mencobai dan menyakitinya, berkata orang yang ditemuinya itu. Prajurit itu termangu-mangu. Katanya, kenapa harus dibunuh? Jangan bodoh. Bukankah karena mereka, 10 orang kita sudah tertangkap? Untunglah bahwa 10 orang itu termasuk orang-orang yang telah dipisahkan dari kita, sehingga mereka tidak akan menyebut nama kita, berkata orang yang ditemuinya itu. Prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, jika kedua orang itu harus dibunuh, maka aku tidak akan kembali lagi ke lingkungan keprajuritan Singasari. Kedudukanmu memberikan keuntungan kepada kita, desis orang yang ditemuinya. Tetapi keterlanjuranku dapat membahayakan keselamatanku. Ajak saksi. Biar saksi itu melihat bahwa kau tidak membunuhnya. Tetapi baru kemudian, setelah kau tinggalkan kedua orang itu dalam keadaan yang buruk, kami akan membunuhnya. Dengan demikian kau tidak dapat dituduh membunuh kedua orang itu berhenti sejenak, lalu. Itu kalau kau benar-benar menang atas keduanya. Tetapi jika kau kalah, maka kami tidak akan dapat membantumu jika kau tidak ingin disebut terlibat dalam pembunuhan itu. Sampai kapan kau bertugas di pintu gerbang? Bertanya orang yang ditemuinya. Sepekan. Aku baru mendapatkan 2 hari, jawab prajurit itu. Jadi masih ada 3 hari lagi, desis orang yang ditemuinya. Aku kira anak itu tidak akan terlalu lama di kota raja. Ingat, jika kau melihat mereka lewat, kau harus mengikutinya dan ingat, bawa saksi. Kau dapat berterus terang menantangnya. Karena kau akan menjadi isyarat, bahwa orang yang harus kami bunuh adalah orang yang kau ikuti dan kau tantang berkelahi. Menang atau kalah, bukan soal bagiku, karena kami akan bertindak atas mereka setelah kau selesai dan meninggalkan orang itu. Prajurit itu termangu-mangu. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan. Ia sudah terlanjur melakukan satu kesalahan. Karena itu, maka ia harus benar-benar berkelahi. Kalah atau menang. Sejenak kemudian, prajurit itu telah berada di tugasnya kembali. Ia masih akan bertugas di pintu gerbang itu 3 hari lagi. Namun selama itu, ia harus mengawasi orang-orang yang berlalu lalang di pintu gerbang. Bahkan ia tidak lagi mempergunakan waktu-waktu istirahatnya untuk berjalan-jalan atau pergi kemanapun juga, karena ia memang dianggap belum berkeluarga. Bahkan saat-saat ia mandi pun ia selalu berpesan kepada kawan-kawannya, jika kau lihat kedua anak muda itu, hentikan mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka. Aku benci melihat kesombongan mereka justru karena prajurit-prajurit berkuda itu menganggap keduanya sebagai pahlawan. Kawan-kawannya masih saja mentertawakannya. Seorang di antara mereka berkata, kenapa kau begitu kasar menaruh perhatian kepada keduanya? Apakah kau merasa dirugikan? Apakah keduanya pernah menyakitimu atau mempunyai persoalan khusus denganmu? Tubuhku memang tidak disakiti. Tetapi hatiku yang tersinggung oleh sikap dan perbuatannya, jawab prajurit itu. Bagaimana jika saat anak itu kembali, diiringi pula oleh prajurit berkuda, bertanya kawannya. Aku akan menantangnya langsung. Tentu tidak akan ada orang yang turut campur. Kalah atau menang bukan lagi persoalan bagiku, jawab prajurit itu. Kawan-kawannya tidak menghiraukannya lagi. Mereka menganggap prajurit itu baru mabuk tuak. Namun ternyata ia bersungguh-sungguh. Setiap saat ia tidak ada di pintu gerbang, ia selalu berpesan wanti-wanti.
Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih berada di tempat yang diperuntukkan bagi Mahendra. Selama kedua anak muda itu berada di kota raja, Mahendra memang pernah dipanggil menghadap secara khusus tidak di saat diadakan Paseban. Ada beberapa hal yang dibicarakan. Sementara Mahendra memberitahukan kepada Sri Maharaja, bahwa seorang anaknya dan seorang cantrik di padepokannya telah datang untuk memberitahukan apa yang telah terjadi di padepokannya. Jadi jaringan itu sudah merambah ke padukuhan, desis Sri Maharaja. Mahendra mengangguk hormat sambil menjawab, hamba Sri Maharaja. Agaknya segolongan pemimpin di Kediri benar-benar ingin menilai Singasari seutuhnya. Baiklah, berkata Sri Maharaja Singasari. Kita akan menanggapinya. Kita akan berbicara dengan para pemimpin dan panglima di Singasari. Hamba Sri Maharaja, sahut Mahendra. Namun sebaiknya kau dapat memberikan pesan kepada anakmu agar ia berhati-hati, berkata Sri Maharaja pula. Hamba Sri Maharaja. Untuk padepokan hamba serta lingkungannya, maka anak hamba akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Berkata Mahendra kemudian, tentu Kediri bukan saja mengamati perkembangan terakhir Singasari. Tetapi juga berusaha untuk menanamkan pengaruhnya agar sikap mereka mendapat dukungan, terutama bagi orang-orang Kediri dan para aku di Singasari yang mungkin akan dapat memberikan dukungan kepada mereka. Sri Maharaja mengangguk-angguk. Katanya kemudian, persoalannya memang harus dipecahkan bukan sekedar untuk 1-2 tempat. Baiklah Paman Mahendra. Kita akan segera mengadakan pertemuan khusus. Ya. Tetapi bukankah Paman Mahendra tidak akan meninggalkan istana? Bertanya Sri Maharaja. Tidak. Hamba tidak akan ikut kembali ke padepokan, jawab Mahendra. Kapan anakmu akan kembali ke perguruannya? Bertanya Sri Maharaja pula. Ia akan berada di Singasari 3 hari 3 malam, jawab Mahendra. Baiklah. Padepokanmu akan dapat menjadi salah satu sumber keterangan. Setiap kali aku akan memerintahkan penghubung untuk pergi ke padepokan Bajraseta. Mungkin ada keterangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan kami selain bahan-bahan yang tentu akan kami himpun dari para aku, namun juga dari para petugas sandi, berkata Sri Maharaja. Namun katanya kemudian, jika anakmu dan cantrik itu akan kembali ke padepokan, biarlah mereka minta diri kepadaku. Hamba Sri Maharaja, jawab Mahendra. Hamba akan membawa mereka menghadap. Sebenarnya lah sehari kemudian, menjelang hari keberangkatan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu kembali ke padepokan, mereka telah dibawa oleh Mahendra untuk menghadap. Sri Maharaja telah memberikan kesempatan kepada anak Mahendra itu menjelang sore hari dan diterima di serambi samping. Yang menerima Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bukan hanya Sri Maharaja, tetapi juga Ratu Angabaya. Kedua-duanya pernah mengenal Mahisa Pukat sebelumnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan lancar. Mahisa Semu masih juga tersendat-sendat ketika 1-2 kali ia harus menjawab pertanyaan Sri Maharaja atau Ratu Angabaya. Namun semakin lama, ia pun menjadi semakin rancak juga berbicara. Kenapa Mahisa Murti tidak kau ajak serta? Bertanya Sri Maharaja. Ampun Sri Maharaja, Mahisa Murti harus menunggui padepokan kami. Kami tidak dapat bersama-sama meninggalkan padepokan itu dalam suasana seperti ini, jawab Mahisa Pukat. Sri Maharaja mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa salah seorang di antara kedua anak Mahendra itu harus berada di tempat. Kepada Mahisa Pukat, Sri Maharaja juga menyatakan kesediaannya untuk selalu mengirimkan penghubung. Bukan saja antara Mahendra dan anak-anaknya, tetapi terutama laporan-laporan tentang kegiatan padepokan itu serta pengamatan mereka terhadap keadaan lingkungan mereka. Bagaimanapun juga kegiatan segolongan orang-orang Kediri itu harus mendapat perhatian. Seperti yang dikatakan oleh Mahendra, maka ternyata Sri Maharaja dan Ratu Angabaya menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan padepokan Bajraseta, sehingga Sri Baginda itu pun berkata, pada saatnya, aku akan mengirimkan sesuatu yang dapat membantu mengembangkan padepokan itu. Mungkin alat-alat pertanian, mungkin perlengkapan lain yang kalian butuhkan. Sekedar untuk membantu perkembangan padepokanmu meskipun aku tahu bahwa tanpa bantuanku padepokanmu akan berkembang dengan baik. Tetapi usahamu menempatkan orang-orang yang sebelumnya tidak berarti sama sekali bagi kehidupan orang banyak namun yang akhirnya menyadari kesesatan mereka di sebuah padukuhan adalah usaha yang sangat baik. Karenanya mereka patut juga diberi kelengkapan yang mereka butuhkan. Ampun Sri Maharaja.
Hamba atas nama seisi padepokan serta lingkungan kami, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jawab Mahisa Pukat. Tetapi aku tidak dapat menyertakan bersamamu besok, berkata Sri Maharaja kemudian. Sekali lagi hamba mengucapkan terima kasih, jawab Mahisa Pukat yang mempergunakan kesempatan itu untuk mohon diri pula. Baiklah, berkata Sri Maharaja. Tetapi hati-hatilah. Keadaan berkembang ke arah yang tidak kita inginkan. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mengangguk dalam-dalam. Dengan tulus mereka masih saja mengulangi ucapan terima kasih atas perhatian Sri Maharaja di Singasari atas padepokan mereka. Demikianlah, maka bersama Mahendra mereka pun telah meninggalkan Serambi Samping, kembali ke tempat yang diperuntukkan bagi Mahendra, masih di lingkungan istana. Keduanya pun malam itu telah berkemas, karena esok pagi-pagi keduanya akan meninggalkan kota raja kembali ke padepokan mereka. Ternyata Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak memperpanjang kehadiran mereka di kota raja. Seperti yang sudah mereka rencanakan maka mereka pun akan benar-benar kembali esok pagi. Aku tidak sampai hati meninggalkan Mahisa Murti terlalu lama, berkata Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti perasaan Mahisa Pukat. Keduanya jarang sekali berpisah. Karena itu, maka 3 hari 3 malam ditambah perjalanan ke dan dari kota raja, bagi Mahisa Pukat tentu terasa lama sekali. Karena itu, maka Mahendra tidak menahannya lagi. Di keesokan harinya, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu benar-benar telah minta diri. Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang menggelisahkan Mahendra. Karena itu maka ia pun berkata, ketika kalian memasuki kota raja, kalian telah membawa satu persoalan. Kalian telah menangkap 10 orang petugas sandi dari Kediri meskipun bukan dari pemerintahan di Kediri. Karena itu berhati-hatilah. Mungkin kawan-kawan mereka telah mendendam. Mahisa Pukat mengangguk hormat. Sambil mencium tangan ayahnya ia berkata, aku mohon 2 restu ayah. Aku akan berhati-hati. Mahendra mengusap kepala anaknya sambil menjawab. Aku akan selalu berdoa bagi kalian berdua dan sisi padepokan. Mahisa Semu pun kemudian telah mohon diri pula kepada Mahendra, sementara Mahendra berpesan, jangan lupa mengobati luka-lukamu meskipun nampaknya sudah sembuh. Baik Ki Mahendra, jawab Mahisa Semu. Demikianlah maka keduanya pun telah meninggalkan istana Singasari menyusuri jalan-jalan kota raja yang masih sepi. Matahari masih belum terbit, meskipun langit telah menjadi merah. Ternyata keduanya tidak ingin singgah ke pasar yang tentu sudah mulai ramai. Keduanya ingin segera meninggalkan kota raja, memasuki jalan langsung ke padepokan mereka. Ketika matahari mulai menjenguk cakrawala keduanya telah melintasi pintu gerbang kota raja yang sudah terbuka. Justru saat orang yang menunggunya bertugas di hari terakhir. Karena itu, demikian prajurit itu melihat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu lewat, maka dengan serta-merta ia telah menghentikannya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, berkata prajurit itu. Mahisa Pukat terkejut. Namun ia pun telah berhenti pula bersama Mahisa Semu. Keduanya segera meloncat turun dari punggung kuda mereka. Ada apa Kisanak? Bertanya Mahisa Pukat. Bukankah kalian berdua yang dikatakan oleh perwira prajurit berkuda itu sebagai orang yang telah menangkap 10 orang prajurit sandi dari Kediri? Bertanya prajurit itu. Aku tidak tahu apakah mereka prajurit atau sekedar orang-orang kebanyakan dalam tugas sandi, jawab Mahisa Pukat. Siapapun mereka, tetapi aku tidak percaya bahwa kalian berdua dapat mengalahkan 10 orang, apalagi para petugas sandi yang tentu sudah mendapat latihan khusus, geram prajurit itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Jika kalian tidak percaya, tidak mengapa. Lupakan saja. Tidak mungkin aku melupakan kesombonganmu saat kau datang bersama perwira pasukan berkuda itu, jawab prajurit itu. Kami tidak datang bersama perwira prajurit berkuda itu, berkata Mahisa Pukat selanjutnya. Kami berdua datang lebih dahulu, baru perwira itu datang kemudian. Ya, itulah yang aku maksud. Kau kemudian menjadi sangat sombong dan menyakitkan hati, berkata prajurit itu. Maaf, aku tidak sengaja berbuat demikian, balas Mahisa Pukat. Ia tidak terbiasa menahan diri sejauh itu. Tetapi karena ia tidak ingin berselisih dengan seorang prajurit, maka Mahisa Pukat itu telah melakukannya. Terlambat, jawab prajurit itu.
Jadi apakah maksudmu yang sebenarnya? Ternyata Mahisa Pukat pun menjadi sulit untuk terlalu menahan diri. Aku ingin menjajaki kemampuanmu, jawab prajurit itu. Mahisa Pukat menggeram. Ia mencoba menahan diri, betapa jantungnya seakan-akan hampir meledak. Tetapi tidak di sini, berkata prajurit itu. Tunggulah aku berpakaian sejenak. Kita akan pergi ke bulak sebelah atau ke kedai yang kau maksudkan. Kita akan membuktikan, apakah kau seorang pembohong atau tidak. Kenapa sejauh itu, berkata Mahisa Pukat. Sebenarnya kau dapat menghubungi prajurit berkuda itu dan menanyakan kebenaran berita itu. Bukan langsung membuktikannya. Kau takut, bertanya prajurit itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa sikap prajurit itu sangat aneh. Bahkan berlebihan. Namun Mahisa Pukat pun tidak ingin dianggap ketakutan menghadapi tantangan itu. Sebenarnya lah yang menjadi heran bukan hanya Mahisa Pukat saja. Bahkan kawan-kawannya pun menjadi heran. Mungkin saja seseorang tidak percaya bahwa kedua anak muda itu sudah mengalahkan 10 orang. Tetapi buat apa harus membuktikannya? Tetapi prajurit itu justru mengajak dua orang kawannya untuk menjadi saksi. Lihat, apakah benar orang-orang itu pantas dipercaya, berkata prajurit itu. Dua kawannya ternyata tidak berkeberatan untuk menjadi saksi. Bahkan keduanya memang ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Pemimpin prajurit yang bertugas itu pun sebenarnya menganggap sikap prajuritnya itu berlebihan. Tetapi pemimpin prajurit yang bertugas itu sendiri memang merasa tersinggung atas sikap pemimpin prajurit berkuda yang menganggapnya tidak berarti sama sekali. Karena itu, jika kedua orang anak muda itu memang orang-orang yang dimanjakan oleh para prajurit berkuda, biarlah mereka tahu bahwa prajuritnya pun memiliki kelebihan sebagaimana kedua orang anak muda itu. Dengan demikian maka pemimpin prajurit yang bertugas di hari terakhir itu telah memberikan izin kepada ketiga orang prajuritnya untuk mengikuti kedua orang anak muda itu sampai ke Bulak Panjang. Ketiga prajurit itu pun kemudian dengan cepat berpakaian. Mereka berjalan mengikuti Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang juga berjalan sambil menuntut kudanya. Mereka menuju ke Bulak Panjang yang tidak begitu banyak dilalui orang. Ketika mereka menjumpai simpangan kecil, maka mereka telah berbelok mengikuti aliran sebuah parit yang agak besar. Dalam pada itu, dari kejauhan, dua orang yang ditugaskan untuk mengawasi kedua orang anak muda yang telah menangkap sekelompok petugas sandi itu hampir menjadi putus asa. Setelah berganti-ganti beberapa kali, maka kedua orang yang bertugas pagi itu melihat dua orang yang membawa kudanya diikuti oleh tiga orang prajurit dari pintu gerbang kota raja. Itulah mereka, desis seorang di antara keduanya. Aku hampir menjadi gila. Tetapi hari ini adalah hari terakhir kita menunggunya. Jika hari ini keduanya tidak lewat, maka kita menganggap bahwa keduanya memang tidak akan lewat. Apalagi hari ini adalah tugas prajurit itu di hari terakhir sehingga isyarat seperti yang dilakukannya itu tidak akan dapat diberikannya esok atau hari-hari selanjutnya, sahut kawannya. Tetapi kita harus menemukan cara lain. Kedua anak muda itu harus kita dapatkan. Keduanya benar-benar telah menyebabkan 10 orang kawan-kawan kita tertangkap. Apakah kita akan membiarkannya lepas? Berkata orang yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Kedua orang anak muda itu memang sudah berdosa besar, sehingga mereka memang harus memikul hukuman atas dosa mereka itu. Seperti yang harus dilakukannya, maka kedua orang itu pun telah melepaskan 2 ekor burung merpati dengan sendaren pada ekornya. Kedua burung itu akan terbang tinggi dan kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Di tempat itu pula lah beberapa orang telah bersiap menunggu isyarat itu. Ketika mereka mendengar suara sendaren, maka seorang di antara mereka pun telah keluar dan turun ke halaman. Ternyata yang dilihatnya adalah burung merpati yang telah dibawa oleh kedua orang yang mengawasi pintu gerbang kota raja. Akhirnya, setelah kita menjadi jemu terhadap pekerjaan ini, kita dapat berhasil. Kedua orang itu tentu sudah keluar dari pintu gerbang kota raja, diiringi oleh kawan kita yang bertugas di lingkungan keprajuritan itu sebagaimana dijanjikannya. Berkata orang itu kepada kawan-kawannya yang ada di dalam. Kita persiapkan sekelompok orang yang dengan pasti akan dapat membunuh mereka berdua, berkata seorang yang bertubuh tinggi tegap seperti raksasa. Semuanya ada 15 orang, berkata orang kawannya. Ditambah dengan kedua orang yang mendapat giliran mengawasi pintu gerbang kota raja itu.
Jika 10 orang itu tidak mampu bertahan melawan keduanya, maka 17 orang tentu akan mampu membunuh keduanya. Jika kita gagal, maka biarlah kita bersama-sama dimusnahkannya. Karena kita memang tidak berharga sama sekali, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap seperti raksasa itu. Demikianlah, dengan cepat mereka pun segera berkemas. Mereka semuanya, 15 orang, dengan tergesa-gesa telah meninggalkan rumah yang mereka pergunakan itu, menyusuri pematang untuk mengambil jalan pintas. Kedua orang yang memberikan isyarat dengan burung merpati itu telah menunggu mereka dan menunjukkan kemana orang-orang yang mereka cari itu pergi. Kita menunggu prajurit itu menyelesaikan tugasnya. Kalah atau menang. Kita baru akan datang kemudian, berkata orang bertubuh raksasa itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka harus menjaga agar prajurit itu tidak terasa terlibat dalam rencana mereka. Saksi-saksi akan mengatakan bahwa prajurit itu hanya melakukan penjajagan, kemudian meninggalkannya. Kalah atau menang. Yang terjadi kemudian, sama sekali di luar tanggung jawab prajurit itu. Sebenarnya lah bagi kawan-kawannya yang dilakukan oleh prajurit itu tidak lebih dari satu isyarat, bahwa orang yang diikuti dan kemudian ditantangnya untuk bertempur itulah orang-orang yang harus dimusnahkan. Beberapa saat kemudian, maka prajurit yang membawa 2 orang saksi itu telah berada di tempat yang dianggap sepi. Jalan kecil atau lebih tepat di atas tanggul parit, prajurit itu kemudian berhenti dan menantang Mahisa Pukat dan Mahisa Semu untuk membuktikan, apakah benar mereka dapat mengalahkan 10 orang yang tentu terlatih baik. Baiklah. Aku seorang diri. Kalian dapat bertempur berdua, berkata prajurit itu. Tetapi Mahisa Pukat berkata, tidak. Aku akan bertempur seorang diri. Jangan terlalu sombong. Aku sebenarnya tidak ingin mematahkan lehermu. Tetapi jika kau terlalu sombong, maka kau membuat aku menjadi semakin marah, berkata prajurit itu. Terserah saja kepadamu, berkata Mahisa Pukat. Kau dapat marah, jengkel, kecewa atau perasaan apa saja. Cukup, geram prajurit itu. Jangan memaksa aku kehilangan kendali sehingga membunuhmu. Aku tidak ingin melakukannya, karena aku hanya ingin membuktikan kemampuanmu. Mahisa Pukat pun kemudian segera bersiap. Ia tidak mau membiarkan Mahisa Semu menghadapi lawannya itu, sebagaimana diinginkannya. Sambil berbisik Mahisa Pukat berkata, jangan. Mungkin ia benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Mahisa Semu tidak memaksa. Sementara prajurit itu berkata, marilah berdua. Sudah aku peringatkan. Jangan terlalu sombong. Kau akan menyesal nanti. Mahisa Pukat yang sudah bersiap itu berkata, aku akan segera mulai. Jika kau masih berbicara saja, maka kau akan kehilangan waktu yang sangat berharga pada serangan pertama. Anak iblis, prajurit itu mengumpat. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi kakinya mulai bergerak meskipun hanya sekedar untuk menggelitik lawannya. Sementara itu lawannya pun segera bersiap pula. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Kakinya berloncatan dengan tangkasnya. Sekali-sekali meloncat mendekat. Kemudian melenting menjauh. Tangannya bersilang di dadanya, namun satu tangannya pun kemudian terjulur dengan telapak tangan menelungkup dan ibu jari terlipat. Sedangkan tangannya yang lain bergerak mendatar dan telapak tangannya yang juga menelungkup berada di depan lengannya. Namun kemudian tangan yang terjulur itu ditariknya. Dengan satu loncatan kecil prajurit itu telah merubah sikapnya. Tangannya yang terjulur kemudian merentang. Seterusnya kedua tangannya pun berputar di depan dadanya, kemudian sambil memiringkan tubuhnya kedua tangannya itu bersilang di depan wajahnya. Satu gerakan yang manis telah melemparkan prajurit itu langsung melipat kakinya rendah-rendah, sehingga prajurit itu terduduk di tanah. Sebelum lawannya berbuat sesuatu, prajurit itu telah melenting berdiri sambil menjulurkan kakinya menyerang ke arah lawannya. Mahisa Pukat yang berdiri saja sambil menunggu, dengan sigapnya menghindari serangan itu. Demikian orang itu kemudian berdiri tegak, maka Mahisa Pukat langsung meloncat mendekat. Tanpa banyak bergerak, tangannya telah menyusup di antara pertahanan prajurit yang ternyata sangat rapuh itu. Satu pukulan yang keras menghantam bagian bawah dadanya, sehingga serangan itu rasa-rasanya langsung mengenai ulu hati. Prajurit itu membungkuk sambil mengaduh menahan sakit yang menggigit bagian dalam tubuhnya. Namun selagi ia terbungkuk, maka Mahisa Pukat telah mengayunkan tangannya.
Dengan sisi telapak tangannya, Mahisa Pukat telah memukul tengkuk prajurit itu. Tidak dengan sepenuh tenaganya. Namun ternyata pukulan itu telah mengakhiri perlawanan prajurit yang belum sempat berbuat sesuatu itu kecuali berloncatan dengan tangan yang berputaran melingkar-lingkar. Prajurit itu jatuh tertelungkup. Terdengar ia mengerang kesakitan. Namun ia sudah tidak mampu bangkit lagi. Kedua orang kawannya yang menjadi saksi dengan tergesa-gesa mendekatinya. Kemudian menolongnya untuk bangkit. Orang itu memang berusaha untuk bangkit. Tetapi ia tidak mampu berdiri tegak sendiri. Kedua kawannya harus memeganginya dan memapahnya. Bahkan seorang di antara kedua kawannya sempat bertanya, apakah penjajakanmu sudah selesai atau baru akan mulai? Orang itu mengerang kesakitan. Katanya, bukankah aku belum mati? Tentu belum. Kau baru akan mulai menjajaki kekuatan anak muda yang menangkap 10 orang petugas sandi, tetapi kau tidak percaya. Nah, anak itu sudah siap. Lakukanlah, berkata kawannya yang memapahnya. Jangan gila. Rasa-rasanya leherku patah, seisi dadaku rontok semuanya, berkata prajurit itu. Kedua kawannya menarik nafas panjang. Setelah saling memandang sejenak, maka seorang di antara kedua orang kawannya itu berkata, jadi, kau sudah merasa bahwa kau kalah. Anak iblis, geram prajurit itu. Ia curang dan licik. Sebelum aku bersiap, ia sudah menyerang. Kau menyerang lebih dahulu, berkata kawannya. Itulah. Selagi aku menyerang, ia justru memanfaatkan saat seperti itu, katanya dengan nafas terengah-engah. Nampaknya kau sudah menjadi gila, berkata kawannya yang lain. Kemudian ia pun berkata kepada Mahisa Pukat. Sudahlah anak muda. Nampaknya ia akan merasa puas, bahwa ia sudah menuruti hatinya, mencoba menjajaki kemampuanmu. Baiklah Kisanak, berkata Mahisa Pukat. Aku akan melanjutkan perjalananku. Perjalananku masih panjang. Bawa aku kembali, cepat, minta prajurit yang kesakitan itu. Ketiga orang prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang berdiri termangu-mangu. Sambil tersenyum Mahisa Semu berkata, kenapa kau menjadi demikian marah kepadanya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kau sudah menyelesaikannya. Aku benci kepada orang yang tidak pernah mempercayai kelebihan orang lain. Biarlah ia menyadari bahwa seharusnya ia tidak berbuat demikian, jawab Mahisa Pukat sambil memperhatikan ketiga orang prajurit yang berjalan menjauh. Katanya kemudian. Nampaknya kedua orang kawannya itu pun tidak menyetujui sikapnya. Mereka justru mengejek kawannya yang kesakitan itu. Ya. Agaknya memang demikian, sahut Mahisa Semu. Sudahlah. Marilah, kita melanjutkan perjalanan, ajak Mahisa Pukat tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun prajurit yang dikalahkan oleh Mahisa Pukat dalam waktu sekejap itu sama sekali tidak mengira bahwa kemampuan anak muda itu memang terlalu tinggi. Ia pun sebenarnya merasa malu bahwa hanya dalam sekejap, ia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sedangkan sebelumnya ia sudah menantang kedua anak muda itu untuk maju bersama-sama. Namun prajurit itu berkata di dalam hati, tetapi kawan-kawanku tentu lebih dari 10 orang akan menunggumu berdua. Kalian berdua memang harus mati. Sebenarnya lah, 17 orang tengah berjalan menyusuri pematang. Mereka langsung turun ke Bulak Panjang, mencegat perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang akan kembali ke Padepokan Bajraseta. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sama sekali memang tidak menduga bahwa mereka akan menghadapi kesulitan di perjalanan. Meskipun keduanya memang merasa heran atas sikap dan tingkah laku prajurit yang mencegatnya untuk menjajaki kemampuannya itu. Namun keduanya telah dikejutkan oleh sekelompok orang yang menunggu mereka di pinggir jalan, sebelum keduanya sampai ke kedai tempat 10 orang petugas sandi yang ditangkapnya itu berkumpul. Apalagi yang akan terjadi, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu pun mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Jika ada jalan simpang, aku memilih melalui jalan simpang itu, berkata Mahisa Pukat. Tetapi mereka akan menuduh kami ketakutan, desis Mahisa Semu. Aku tidak berkeberatan, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisa Semu tidak menjawab lagi. Tetapi mereka berdua telah menjadi semakin dekat dengan sekelompok orang yang berdiri di pinggir jalan itu. Mudah-mudahan mereka tidak berkepentingan dengan kita, berkata Mahisa Pukat kemudian.
Dengan demikian maka kedua orang anak muda yang berkuda itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan kelompok orang yang nampaknya memang sedang menunggunya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi yakin, ketika dua orang di antara mereka justru melangkah ke tengah-tengah jalan sambil mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memang berhenti beberapa langkah dari kedua orang yang mengangkat tangannya di tengah jalan itu. "Mendekatlah," teriak kedua orang yang berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tangannya itu hampir berbareng. Mahisa Murti dan Mahisa Semu sama sekali tidak beranjak dari tempat kudanya berhenti. "Cepat, kemarilah," bentak salah seorang dari kedua orang itu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng lemah sambil menjawab, "Aku tidak mau mendekat." "Ini perintah," geram orang itu. Seseorang hanya dapat memerintah orang-orang yang menjadi bawahannya atau menempatkan dirinya di bawah pengaruh orang yang memerintahnya. "Sedangkan aku bukan orang di bawah pimpinanmu dan aku tidak sedang dalam pesona wibawamu," jawab Mahisa Pukat. "Gila kau," geram salah seorang yang mencegat keduanya itu. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar tidak mau mendekat. Karena itu, maka orang-orang yang mencegatnya tidak mau kehilangan kedua orang anak muda itu. Yang oleh isyarat prajurit yang bertugas di regol adalah anak muda yang telah menangkap 10 orang kawan-kawan mereka. Dengan demikian maka salah seorang di antara mereka itu pun telah memberikan perintah, kepung kedua orang anak muda itu. Orang-orang itu tidak menunggu perintah berikutnya. Mereka pun segera memencar mengepung kedua orang anak muda yang telah diputuskan untuk mendapat hukuman mati itu. Sebenarnya lah, pemimpin dari orang-orang yang mengepung Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu pun melangkah maju sambil berkata, "Anak-anak muda. Kalian harus menghadapi pengadilan yang akan memutuskan nasibmu, karena kau telah ikut campur persoalan orang lain." "Apakah yang kalian maksud?" bertanya Mahisa Pukat. "Kalian langsung atau tidak langsung telah menyebabkan 10 kawan-kawan kami ditangkap oleh prajurit Singasari," berkata pemimpin itu. "Ya." Mahisa Pukat tidak ingkar. "Keputusan apa yang akan kalian ambil? Kalian akan dijatuhi hukuman mati. Kalian tidak perlu melawan, karena hal itu hanya akan menyulitkan masa-masa akhir kalian. Kalian harus mengikhlaskan nyawa kalian. Jika kalian dengan sikap seorang laki-laki menghadapi hukuman itu, maka hukuman yang akan kalian terima adalah hukuman mati dengan cara yang paling baik. Tetapi jika kalian mencoba melawan, maka nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Kami telah mengalahkan 10 orang. Jumlah kalian tidak terpaut banyak. Karena itu, maka kami berdua pun akan mengalahkan kalian. Hukuman yang akan kami jatuhkan atas kalian, adalah sama seperti hukuman yang akan kalian jatuhkan kepadaku. Jika kalian dengan sikap seorang laki-laki menghadapi hukuman itu, maka hukuman yang akan kalian terima adalah hukuman mati dengan cara yang paling baik." "Cukup," teriak pemimpin dari orang-orang yang mengepung kedua orang anak muda itu. "Kalian bukan saja berusaha untuk mengingkari hukuman yang akan kami jatuhkan. Tetapi kalian dengan sombong telah menghina kami. Karena itu, maka hukuman bagi kalian adalah hukuman mati dengan melalui hukuman picis. Kami akan membawa kalian ke sarang kami, mengikat pada sebuah patok kayu yang besar. Setiap orang akan mengiris kulit dan dagingmu, kemudian membubuhkan garam dan air jeruk. Baru hari ketiga atau kelima kalian akan benar-benar mati." Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, "Kalian jangan bertindak terlalu kejam seperti itu. Kalian tidak boleh kehilangan dasar-dasar kemanusiaan kalian." "Persetan dengan kalian berdua," geram pemimpin itu. Dengan lantang ia pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap. Sebenarnya lah Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi berdebar-debar juga. Mereka berhadapan dengan sekitar 17 orang. Satu jumlah yang cukup banyak. Seandainya saja Mahisa Pukat dengan tanpa peringatan mendahului mereka. Menghadapi mereka dengan kemampuan ilmunya dilambari pula dengan ilmu yang mereka sadap dari orang tuanya, dari Aku Lemah Warah dan dari beberapa orang lain termasuk landasan kekuatan yang dapat disalurkan lewat senjatanya, maka ia akan dapat membantai lawan-lawannya. Tetapi apakah ia sampai hati untuk berbuat demikian? Untuk beberapa saat Mahisa Pukat memang termangu-mangu. Jika ia sekedar mempergunakan ilmu pedangnya serta kemampuannya menghisap kekuatan dan tenaga lawannya, apakah Mahisa Semu akan mampu bertahan cukup lama? Selagi Mahisa Pukat sedang termangu-mangu, maka orang-orang yang mengepungnya telah menjadi semakin rapat.
Sementara pemimpin dari orang-orang yang menyerangnya itu berkata, kau hanya dapat menyesali sikap sombongmu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kau akan menanggung hukuman yang paling gila yang pernah kami lakukan. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun kemudian telah meloncat turun dari kuda mereka. Mereka menganggap bahwa bertempur di atas punggung kuda tentu tidak akan menguntungkan. Mereka pun akan sangat sulit untuk memaksa menembus kepungan itu, karena ujung senjata telah teracu. Karena itu, untuk menghadapi orang-orang yang mengepungnya, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu akan melawan mereka di atas tanah. Bahkan dengan tidak ragu-ragu keduanya berjalan ke tepi jalan untuk menambatkan kuda-kuda mereka, sementara orang-orang yang mengepungnya justru melangkah mundur. Jangan biarkan mereka, teriak pemimpin mereka. Usahakan agar kalian dapat menangkap mereka hidup-hidup. Kita akan membuat acara kematiannya dengan sebaik-baiknya. Kalian hanya akan menyiksa diri, jawab Mahisa Pukat lantang. Tiba-tiba saja ia mencabut pedangnya sambil berteriak, lihat, apa yang aku pegang. Orang-orang yang mengepungnya memang melihat sebilah pedang yang berwarna kehijau-hijauan. Namun pemimpin mereka berteriak, pedang yang tidak ada artinya apa-apa. Tidak lebih dari parang gembala yang sedang mencari kayu di hutan. Mahisa Pukat memang tersinggung. Beberapa orang telah mengorbankan nyawanya untuk merebut pedang yang oleh pembuatnya disebut keris itu. Meskipun demikian tidak terpikir oleh Mahisa Pukat untuk menghentakkan ilmunya dengan memutar pedangnya, sehingga orang-orang yang mengepungnya itu akan dibantainya dengan ilmunya. Namun demikian, Mahisa Pukat harus memikirkan Mahisa Semu yang tentu akan segera mengalami kesulitan jika separuh dari orang-orang itu menyerang Mahisa Semu dan separuh menyerang dirinya. Sementara itu pemimpin sekelompok orang itu pun kemudian berkata, jangan menunggu lagi. Kita harus segera bergerak. Orang-orangnya memang segera bergerak. Tetapi sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi, maka beberapa orang telah berloncatan dari baik gerumbul-gerumbul perdu. Agaknya orang-orang yang mengepung Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, bahkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sendiri menjadi sangat tegang serta memusatkan perhatian mereka kepada lawan-lawannya sehingga mereka tidak melihat kehadiran beberapa orang mendekati arena. Kedatangan orang-orang itu memang mengejutkan. Yang kemudian berdiri tegak adalah 6 orang dalam pakaian keprajuritan. Bukankah kau tidak lupa kepadaku? Bertanya perwira prajurit berkuda yang bersama Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memasuki gerbang halaman istana Singasari dan mengantarkannya menemui ayahnya. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, tentu tidak. Bukankah kita bersama-sama menangkap 10 orang petugas sandi dari Kediri itu? Bukankah kita bersama-sama? Tetapi kau berdua, jawab perwira itu sambil tertawa. Mahisa Pukat sempat tertawa pula. Katanya, sudahlah. Sekarang kita berhadapan lagi dengan sekelompok petugas sandi dari Kediri. Kami sudah merasa curiga. Laporan tentang tingkah laku prajurit yang berpura-pura menjajaki ilmumu yang sebenarnya tidak lebih dari sebuah isyarat, membuat kami harus mengambil langkah-langkah. Ternyata kecurigaan kami itu beralasan. Kalian telah dihentikan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, yang tentu kawan-kawan dan para petugas sandi itu, desis perwira prajurit berkuda itu. Cukup pemimpin dari orang-orang yang menghentikan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu berteriak. Siapapun kalian, tetapi jumlah kalian terlalu sedikit untuk melawan kami. Kau salah hitung, jawab perwira itu. Kalian memang dapat menghitung kami berenam dengan 6 orang. Tetapi jika kau menghitung kedua orang anak muda itu, harus kau sebut 10. Karena itu, maka jumlah kita akan menjadi tidak terpaut banyak. Iblis kau, geram pemimpin dari sekelompok orang itu. Sudahlah, berkata perwira prajurit itu, pilihlah jalan yang paling baik. Menyerah sajalah kepada kami. Kami yang akan memohonkan ampun bagi kalian semua. Persetan, geram pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Kau tidak dapat memilih, berkata perwira dari pasukan berkuda itu. Perwira itu termangu-mangu sejenak ketika mendengar orang itu mengumpat kasar. Ternyata orang-orang yang menghentikan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi pemimpin mereka meneriakkan aba-aba. Maka serentak orang-orang itu pun mulai bergerak. Keenam orang prajurit dari pasukan berkuda itu pun dengan cepat telah berpencar dan menyerang sekelompok orang yang jumlahnya jauh lebih banyak itu. Namun mereka yakin bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu akan dapat mengalahkan mereka.
Setidak-tidaknya 10 orang di antara mereka. Sebenarnya lah pertempuran pun telah terjadi. 17 orang itu telah menyerang bersama-sama. Namun prajurit berkuda itu nampaknya memang mempunyai kelebihan dari prajurit kebanyakan. Karena itu, maka mereka berenam benar-benar telah mengacaukan kedudukan 7 betas orang lawan mereka. Apalagi ketika kemudian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah ikut pula dalam pertempuran itu. Maka pertempuran itu pun menjadi pertempuran yang sangat sengit. Mahisa Pukat yang menyadari kedudukannya dalam pertempuran itu, telah mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya dengan sentuhan-sentuhan kewadagan atau benturan-benturan senjata. Pertempuran itu pun segera berlangsung dengan sengitnya. Ketika seseorang prajurit dari pasukan berkuda mendekatinya, maka Mahisa Pukat pun segera bergeser menjauh. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, maka Mahisa Semu pun harus mengerahkan kemampuannya sehingga anak muda itu tidak dengan cepat hanyut oleh kekuatan ilmu lawannya. Sementara itu, 6 orang prajurit berkuda itu pun telah memutar senjata mereka dan setiap kali mematuk lurus atau terayun mendatar, terdengar lawannya mengumpat tidak habis-habisnya. Pertempuran itu pun kemudian telah menjadi pertempuran yang sangat garang. Ternyata orang-orang yang mencegat Mahisa Pukat itu benar-benar ingin membunuh. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh paugeran atau perasaan apapun, selain membunuh kedua orang yang telah menyebabkan 10 orang kawan mereka tertangkap. Tetapi mereka tidak mengira sama sekali, bahwa 6 orang prajurit berkuda telah datang dan melibatkan diri dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, maka Mahisa Pukat pun telah berusaha sebanyak mungkin menyentuh senjata lawannya. Ia telah beroncatan dari seorang lawan ke lawan yang lain. Kemampuannya ilmu pedang telah membantu usahanya untuk melawan dan menyentuh orang-orang yang akan membunuhnya itu. Namun orang-orang yang ingin membunuh Mahisa Pukat dan Mahisa Semu itu benar-benar orang yang garang. Mereka menyerang sambil berteriak-teriak, mengumpat, bahkan mengucapkan ancaman-ancaman yang mengerikan. Tetapi ke-6 orang prajurit berkuda itu adalah orang-orang yang tangguh. Mereka berpencaran dan berloncatan sambil memutar pedang mereka, sementara Mahisa Semu yang telah mendalami ilmu pedang, berusaha untuk bertahan karena beberapa orang telah menyerangnya bergantian. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Pukat benar-benar mendebarkan jantung. Bukan saja ilmu pedangnya, tetapi kemampuannya bergerak bagaikan bayangan yang sulit diikuti oleh pandangan mata kewadagan. Sementara itu, pedangnya yang berwarna kehijauan itu setiap kali berkilat menyambar. Menyilaukan. Para prajurit berkuda yang merasa bahwa lawan mereka lebih banyak telah berusaha untuk mengurangi jumlah lawan mereka. Karena itu, maka dalam benturan-benturan yang terjadi, ujung-ujung pedang mereka telah pula menggores kulit lawan-lawan mereka. Tetapi bukan saja mereka melukai lawan-lawan mereka. Tetapi ada pula di antara mereka yang terluka. Demikian pula Mahisa Semu. Luka-lukanya yang lama masih belum sembuh benar. Namun ia telah mengalami luka-luka baru. Beberapa gores senjata lawan telah membuat kulitnya berdarah. Namun sementara itu, ada beberapa orang di antara ke-17 orang itu yang terlalu sering berbenturan senjata dengan Mahisa Pukat. Orang-orang yang demikian itulah yang lebih dahulu mengalami kesulitan. Tenaganya terasa dengan cepat susut, sehingga tangan dan kakinya terasa semakin lama semakin berat. Pemimpin sekelompok orang yang berniat membunuh Mahisa Pukat itu berteriak-teriak memberikan aba-aba kepada orang-orangnya. Ia melihat beberapa orang tidak lagi dengan sungguh-sungguh bertempur. Seakan-akan mereka menjadi malas dan segan untuk mengangkat senjata-senjata mereka. Jangan menjadi seorang pengecut dengan tiba-tiba. Lawanmu bukan hantu. Lawanmu adalah orang seperti kita yang dapat kita lukai. Lihat, seorang di antara mereka telah menitikkan darah dari lukanya. Bunuh anak itu lebih dahulu, kemudian seorang lagi. Baru kemudian kita membunuh para prajurit yang telah mencampuri urusan orang lain. Persetan, geram pemimpin dari prajurit berkuda itu. Apapun yang kau katakan, tetapi kalian semua harus mati. Namun orang itu tidak sempat berteriak lagi. Dengan derasnya Mahisa Pukat telah menyerangnya. Tetapi pemimpin dari orang-orang yang ingin membunuhnya itu telah menangkis serangannya. Bahkan dengan cepat orang itu berusaha untuk menyerang Mahisa Pukat. Mahisa Pukat sama sekali tidak menghindar. Tetapi ia berusaha menangkis serangan itu. Bahkan kemudian memutar pedang dan dengan sigap meloncat sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus ke arah lambung. Tetapi sekali lagi lawannya itu sempat menangkis serangan Mahisa Pukat.
Namun dalam pada itu, seorang yang lain telah menyerang Mahisapukat pula, sehingga Mahisapukat harus berloncatan meninggalkan lawannya itu untuk menghadapi lawannya yang baru. Bahkan dua orang bersama-sama. Tetapi Mahisapukat menjadi berdebar-debar ketika ia melihat darah Mahisa Semu mengalir semakin banyak. Meskipun anak muda itu masih tetap bertahan, tetapi darah yang semakin banyak mengalir akan menyulitkannya. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit berkuda yang bertempur berputaran di antara lawan-lawannya yang jauh lebih banyak itu kadang-kadang memang merasa heran. Beberapa orang di antara lawan-lawannya justru menjadi tidak lagi segarang sebelumnya. Sebagaimana Mahisa Semu, yang meskipun sudah terluka, namun ia pun merasakan bahwa lawan-lawannya sebagian tidak lagi berbahaya baginya. Orang-orang itu tidak lagi mampu mengejarnya jika ia membuat langkah-langkah panjang. Pemimpin sekelompok orang yang ingin membunuh Mahisapukat pun menjadi heran terhadap dirinya sendiri. Meskipun demikian ia masih tetap seorang yang berbahaya. Dalam pada itu, apa yang pernah terjadi, telah terjadi lagi. Lawan-lawan Mahisapukat yang telah mengalami sentuhan senjata atau kewadagan, apalagi yang sudah beberapa kali, maka tenaga dan kemampuannya bagaikan telah dihisap, sehingga mereka telah menjadi lemah dan tidak lagi mampu mengeterapkan ilmunya. Mereka bahkan menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan selain tubuh mereka menjadi semakin lama semakin lemah. Dengan demikian, maka karena yang bertempur kemudian bukan hanya Mahisapukat dan Mahisa Semu, maka senjata para prajurit telah dengan mudah menyentuh dan melukai lawan-lawan mereka. Namun demikian Mahisapukat berteriak, "Cukup. Mereka tidak perlu dilukai atau disakiti. Biarlah mereka menyerah karena mereka tidak akan mampu lagi melawan." Sebenarnya lah beberapa orang bahkan telah terduduk lesu. Yang lain kehilangan keseimbangan, sementara ada di antara mereka yang terluka, bukan karena tidak mampu mengadakan perlawanan, tetapi sejak mereka baru mulai menghadapi seorang prajurit, mereka tidak mampu mempertahankan diri. Para prajurit terkejut mendengar teriakan Mahisapukat. Namun mereka pun telah berloncatan mundur. Sementara ke-17 orang yang mencegat Mahisapukat dan Mahisa Semu itu benar-benar sudah tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Memang masih ada 1-2 orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dari yang lain. Ada pula yang baru sekali menyentuh senjata Mahisapukat dengan senjata, sehingga kekuatan dan kemampuannya seakan-akan masih utuh. Tetapi ketika mereka melihat keadaan gerombolannya, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. "Menyerahlah," berkata Mahisapukat. "Jika tidak, maka kalian semuanya akan mati. Kalian sudah tidak akan mampu melawan kami. 1-2 di antara kalian sudah terluka. Yang lain kehilangan tekad untuk melawan sebagai seorang laki-laki. Sedangkan yang lain lagi menjadi ketakutan." Beberapa orang termangu-mangu. Mereka memang menjadi ngeri melihat ujung-ujung senjata kedua orang anak muda yang mereka buru dan para prajurit berkuda yang tiba-tiba saja telah datang tanpa membawa kuda. Akhirnya 17 orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Pemimpinnya yang masih nampak utuh, sebenarnya lah sudah mulai diraba oleh ilmu yang dahsyat itu. Namun justru karena ia sibuk mengatur orang-orangnya sehingga ia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk membenturkan senjatanya dengan senjata Mahisapukat. Baru pada kesempatan terakhir, ia telah menangkis serangan anak muda yang bersenjata pedang berwarna kehijau-hijauan itu. 6 orang prajurit berkuda itu menjadi heran pula sebagaimana orang-orang yang mencegat Mahisapukat itu. Para prajurit itu juga tidak tahu apa yang telah terjadi, sebagaimana mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada 10 orang yang telah ditangkap sebelumnya. Tetapi mereka tidak sempat bertanya. Mahisapukat berkata, 17 orang itu akan menjadi tawanan kalian mengenai 10 orang yang telah tertangkap lebih dahulu. Bawa mereka ke kota raja. Biarlah kawan-kawan mereka yang masih kuat dapat membantu kawan-kawannya. "Kau mau apa?" bertanya pemimpin prajurit berkuda itu. "Aku akan meneruskan perjalanan. Bukankah kita belum berada di lingkungan bahaya perang sehingga kita tidak usah menjadi cemas?" berkata Mahisapukat. Pemimpin prajurit berkuda itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebenarnya lah ia tidak perlu menjadi cemas sehingga berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Demikianlah. Mahisapukat dan Mahisa Semu masih menunggui sejenak ketika pemimpin sekelompok kecil prajurit itu mempersiapkan lawan-lawan mereka untuk mengatur diri. Baru kemudian mereka telah dibawa ke istana.
Orang-orang istana itu pun terkejut melihat peristiwa itu seperti melihat lalat di sekitarnya. Namun pemimpin prajurit berkuda itu masih juga bertahan pada tugasnya sehingga jarang sekali ia membuat kesalahan. Karena itu, maka ia memang mendapatkan kepercayaan yang besar. Juga terhadap sikapnya kepada orang-orang yang telah mencegat kedua anak muda itu. Namun para pemimpinnya percaya bahwa pasukan berkuda yang jumlahnya hanya 6 itu mampu mengatasi lawan sebanyak 17 orang, justru karena bertempur bersama dengan 2 orang anak muda itu. Tetapi apa yang telah terjadi dengan kedua orang anak muda itu tidak mendapat banyak tanggapan dan keterangan. Yang penting bagi orang-orang yang mendapat penyerahan para tawanan itu, 17 orang lagi di antara mereka yang sedang diburu itu ternyata datang dengan kedua tangan terikat, kecuali mereka yang mendapat tugas untuk memapah kawannya meskipun tubuhnya sendiri menjadi sangat lemah. Dalam pada itu, Mahendra yang mendengar laporan itu pula telah bersyukur di dalam hati, bahwa kedua anak dan cantrik itu selamat. Dari pemimpin pasukan berkuda itu, Mahendra mendengar apa yang telah terjadi. Apa pula yang dilakukan oleh kedua orang anak muda itu? Mahendra hanya mengangguk-angguk saja. Ia sadar bahwa Mahisa Pukat tentu sudah mempergunakan ilmunya yang mampu menyerap kekuatan dan ilmu lawannya. Namun peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang mendebarkan. Jika saja sebelumnya para prajurit berkuda itu tidak mendapatkan keterangan tentang rencana buruk yang akan mencegat perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, maka keduanya belum tentu akan dapat meloloskan diri. Setidak-tidaknya keadaan Mahisa Semu tentu akan menjadi sangat sulit. Mungkin saja ia terluka parah atau bahkan lebih buruk daripada itu. Sementara itu, maka Mahisa Pukat tentu akan mengerahkan ilmunya untuk melindungi sejumlah kawannya, karena tanpa berbuat demikian, maka nyawanya sendiri akan melayang. Hampir di luar sadarnya Mahendra yang berbicara langsung dengan pemimpin prajurit berkuda itu berdesis, "Aku mengucapkan terima kasih. Aku hanya menjalankan tugas. Ketika kami mendapat laporan tentang hal itu, maka dengan tergesa-gesa kami menyusul kedua orang anak muda itu." "Apakah rencana mereka dapat kalian ketahui?" bertanya Mahendra. "Tidak tepat seperti itu," jawab pemimpin pasukan berkuda. "Yang diberitahukan kepada kami oleh petugas di pintu gerbang, bahwa seorang di antara kawan-kawannya yang bertugas ada yang dengan tanpa dapat dikekang, berniat untuk menjajaki kemampuan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Itu adalah satu tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh seorang prajurit. Karena itu, maka kami mempunyai prasangka buruk. Mungkin yang dilakukan itu hanya sekedar cara atau jika ia benar-benar ingin melakukannya dengan alasan tertentu, maka langkah itu akan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak yakin akan apa yang akan terjadi. Tetapi kami ingin melihat, apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh prajurit itu." Ternyata bahwa 2 orang kami yang mengamati peristiwa itu melihat ada pihak lain yang mengawasi keadaan, sehingga kami justru mengawasi orang itu. Ketika mereka melepaskan burung merpati, maka kami pun menyadari apa yang akan terjadi. Mahendra pun mengangguk-angguk. Untunglah bahwa pemimpin prajurit berkuda itu berpikir tangkas ketika ia mendapat keterangan tentang seorang prajurit yang berniat untuk menjajaki kemampuan Mahisa Pukat. Sehingga kehadirannya meskipun hanya berenam, namun sudah membatasi persoalan sehingga Mahisa Pukat tidak perlu melakukan pembunuhan semena-mena. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah melanjutkan perjalanannya kembali ke padepokannya. Namun waktu mereka telah banyak tersita. Ketika mereka melewati kedai yang disinggahi saat mereka berangkat, kedai itu nampaknya kosong sama sekali. "Kita berhenti sejenak, kau perlu beristirahat," berkata Mahisa Pukat. "Kenapa di sini?" bertanya Mahisa Semu. Berkata orang yang ditemuinya itu. "Lukamu perlu mendapat perawatan," jawab Mahisa Pukat. Keduanya pun kemudian telah turun di depan kedai yang kosong itu. Ketika mereka kemudian mendorong pintunya, ternyata pintunya juga tidak diselarak. Bahkan apa yang ada di kedai itu masih juga sama seperti saat kedai itu ditinggalkan. "Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam kedai ini," berkata Mahisa Pukat. "Sebaiknya kita juga tidak," berkata Mahisa Semu, "agar kita tidak dituduh melakukan sesuatu di kedai ini." "Kedai ini sekarang tidak bertuan," berkata Mahisa Pukat. "Lalu, pemiliknya sudah ditangkap. Demikian pula orang-orang yang pernah berhubungan dengan pemilik kedai ini. Tetapi jika ada orang lain yang tidak mengetahui persoalannya, kita dikira memasuki tempat yang tidak semestinya," desis Mahisa Semu.
Jika demikian, kita berada di luar saja. Di dalam justru banyak sekali debu. Makanan sudah tidak lagi dapat dimakan. Mangkuk-mangkuk berserakan dan lalat pun berterbangan, desis Mahisa Pukat. Keduanya pun kemudian telah duduk di tangga samping kedai itu. Mahisa Pukat telah mengobati luka-luka Mahisa Semu. Terutama luka-lukanya yang baru. Sambil menunggu sejenak, serta memberikan kesempatan kudanya beristirahat, Mahisa Pukat melihat-lihat keadaan di sekeliling kedai itu. Namun tidak ada sesuatu yang sempat menarik perhatiannya. Kedai itu benar-benar kosong dan tidak pernah lagi dijamah orang. Baru sejenak kemudian maka keduanya pun telah bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan. Kuda mereka pun telah tidak lagi merasa lelah, apalagi kuda-kuda itu baru menempuh sebagian kecil dari perjalanan mereka yang panjang. Demikianlah, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah berpacu lagi di atas punggung kudanya. Namun Mahisa Semu telah nampak lebih bersih. Darah tidak lagi nampak memerah di tubuhnya. Lukanya pun telah menjadi pampat pula. Tetapi perjalanan mereka masih cukup panjang, apalagi mereka telah kehilangan waktu lama. Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak berpacu terlalu cepat. Apalagi jika mereka mendekati padukuhan atau jalan yang banyak dilalui orang. Kudanya berlari agak lambat agar tidak menarik perhatian orang atau bahkan mengganggu orang lain yang juga memakai jalan. Demikian pula ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yang cukup besar dan ramai. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah menarik kekang kuda mereka. Dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi mereka memasuki padukuhan yang besar itu. Padukuhan yang mempunyai jalan-jalan yang agak lebar dan banyak dilalui orang. Di sebelah-menyebelah jalan, terdapat regol-regol halaman yang cukup baik biar halaman-halaman yang agak luas. Bahkan terdapat 1-2 bangunan yang di pagi hari tentu dipergunakan sebagai kedai. Namun meskipun hari telah menjadi semakin sore, masih ada juga 1-2 kedai yang terbuka. Kita singgah untuk makan, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu pun merasa sangat haus, sehingga ia pun dengan cepat menyatakan persetujuannya. Keduanya pun kemudian telah singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar. Namun di kedai itu Mahisa Pukat dan Mahisa Semu dapat pula membeli makan dan minuman untuk kuda mereka. Ternyata minuman dan makanan di kedai itu cukup baik. Harganya pun tidak terlalu mahal. Sementara itu kuda mereka pun telah mendapat minum dan makan secukupnya. Setelah membayar makanan dan minuman serta perawatan kuda-kuda mereka, maka kedua orang anak muda itu pun segera melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka sampai di simpang 4 di padukuhan itu, keduanya terkejut sehingga mereka menarik kekang kuda mereka kuat-kuat. Kuda Mahisa Semu bahkan telah meringkik sambil mengangkat kaki depannya. Hampir saja Mahisa Semu terjatuh. Untunglah, bahwa tubuhnya seakan-akan telah melekat pada punggung kudanya itu. Sementara itu, beberapa orang anak muda berkuda dari arah samping memotong jalan dengan tiba-tiba saja tanpa memperlambat laju kuda mereka. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang berhenti di simpang 4 menjadi berdebar-debar. Sementara itu, beberapa anak muda yang memotong jalan itu justru tertawa berkepanjangan. Mereka seakan-akan telah menyoraki Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang hampir saja terjatuh dari kudanya. Anak-anak gila. Mahisa Semu menjadi marah. Tetapi Mahisa Pukat berdesis, sudahlah. Jangan hiraukan. Kita meneruskan perjalanan kita yang sudah terhambat. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan gejolak perasaan di dadanya. Beberapa orang yang melihat hal itu pun berhenti termangu-mangu. Seorang yang sudah separuh baya mendekati kedua anak muda itu. Katanya, untunglah tidak terjadi sesuatu ngger. Mahisa Pukat mengangguk hormat sambil berkata, ya Kiai. Tetapi hati ini masih berdebar-debar. Sudahlah. Jangan berurusan dengan anak-anak bengal itu. Mereka adalah anak-anak orang kaya di padukuhan yang terhitung besar ini. Tetapi mereka justru membuat padukuhan ini menjadi selalu kacau, berkata orang separuh baya itu. Terima kasih atas peringatan itu Kiai, jawab Mahisa Pukat yang kemudian bersama-sama dengan Mahisa Semu telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Justru anak-anak semacam itu harus mendapat peringatan, berkata Mahisa Semu. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat. Lupakan. Namun keduanya masih juga mendengar salah seorang yang berdiri di pinggir jalan berkata,
Kemarin, dua orang anak yang sedang bermain-main juga tersentuh kuda-kuda yang seperti menjadi liar itu. Untunglah luka-lukanya tidak begitu berat. Mahisa Semu berpaling. Tetapi Mahisa Pukat berkata, "Marilah. Para bebahu padukuhan ini tentu akan mengurusnya." Tanpa menghiraukan anak-anak muda itu lagi, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu meneruskan perjalanan mereka. Tetapi baru beberapa langkah kuda mereka bergerak, mereka telah mendengar teriakan-teriakan anak-anak muda itu lagi. Kemudian derap kaki kuda mereka. Sebelum Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menentukan sikap, anak-anak muda itu telah muncul lagi di simpang 4. Mereka berbelok searah dengan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Bahkan kemudian beberapa orang anak muda itu telah mendahului Mahisa Semu dan Mahisa Pukat. Namun dua orang di antara mereka sempat menyentuh kepala Mahisa Semu disusul teriakan-teriakan riuh dari anak-anak itu. "Hi, kepalamu cukup keras Kisanak," teriak salah seorang dan mereka sambil berpacu meninggalkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Ternyata Mahisa Pukat tidak sempat lagi mengekang Mahisa Semu yang menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja Mahisa Semu telah memacu kudanya pula menyusul beberapa orang anak muda yang berkuda itu. Mahisa Pukat tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Bahkan Mahisa Pukat pun mendengar Mahisa Semu berteriak, "Berhenti kalian anak-anak setan." Yang terdengar adalah suara tertawa yang meledak. Anak-anak muda itu tertawa berkepanjangan. Namun ketika mereka melihat anak muda yang dilewatinya sambil disentuh kepalanya itu berpacu menyusul mereka, maka anak-anak muda itu mulai memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. "Anak itu menjadi gila," teriak seorang di antara mereka. Kawan-kawannya tidak menyahut. Namun ketika seorang di antara mereka tertawa, maka yang lain pun tertawa pula. Anak itu berlagak sebagai seorang kesatria yang tidak mau dihinakan dengan disentuh kepalanya, teriak yang lain. Kawan-kawannya pun berteriak-teriak tidak menentu. Di antaranya tertawa semakin keras sementara yang lain bersorak-sorak. Ternyata mereka membuat Mahisa Semu menjadi semakin marah. Dengan menghentakkan kendali kudanya, Mahisa Semu berpacu semakin cepat. Di belakangnya, Mahisa Pukat pun mempercepat lari kudanya menyusul Mahisa Semu. Sementara itu, anak-anak muda yang telah mengganggu Mahisa Semu itu ternyata tidak berniat melarikan diri. Tetapi mereka ingin memilih satu tempat yang lebih luas untuk mempermainkan anak muda yang mengejarnya itu. Anak muda yang berpacu di paling depan itu pun berteriak, "Hi, kita pergi ke arah Amba. Kita dapat bermain-main lebih menyenangkan lagi dengan anak-anak yang tidak tahu diri itu." Kawan-kawannya pun berteriak-teriak gembira. Seorang di antara mereka menjerit tinggi, "Kita sudah lama tidak mendapat permainan yang menarik seperti ini." Yang lain pun menyahut dengan teriakan-teriakan tinggi. Sementara itu kuda-kuda mereka pun berpacu terus menuju ke sebuah arah-arah yang luas. Sebuah padang rumput tempat para gembala menggembalakan kambing mereka. Ketika sekelompok anak muda di atas punggung kuda memasuki lapangan rumput itu, maka para gembala pun telah menggiring kambing mereka menepi. Mereka mengenal anak-anak muda itu sebagai anak-anak muda yang seakan-akan tidak dapat diganggu-gugat lagi semua tindakan dan tingkah lakunya. Seakan-akan merekalah yang memiliki padukuhan yang besar itu dengan segala isinya. Mereka berbuat apa saja yang mereka sukai tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Demikian anak-anak muda itu berada di arah-arah, maka mereka pun segera berpencaran, sehingga Mahisa Semu menjadi agak bingung. Sementara anak-anak muda itu mulai mempermainkannya. Mula-mula mereka bersorak-sorak dan berteriak-teriak sambil berputar-putar. Dalam kebimbangan Mahisa Semu justru berhenti, sementara Mahisa Pukat telah berada di sampingnya. Dengan gelisah Mahisa Pukat itu berkata, "Sudahlah. Jangan hiraukan mereka. Mula-mula aku masih dapat menahan diri," berkata Mahisa Semu. "Tetapi kemudian mereka telah menghinakan aku. Dua orang di antara mereka telah meraba kepalaku. Apakah aku harus berdiam diri?" Mahisa Pukat termangu-mangu. Ia pun melihat dua orang di antara anak-anak muda itu telah memegang kepala Mahisa Semu. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak dapat memaksa Mahisa Semu untuk menahan diri lagi. Mahisa Semu benar-benar telah tersinggung karena perlakuan anak-anak muda itu. Sementara itu Mahisa Semu masih berdiam diri di atas punggung kudanya. Anak-anak muda itu masih saja berteriak-teriak. Tetapi mereka pun tidak berlari-larian lagi berputaran. Karena Mahisa Semu berhenti, maka mereka pun telah terhenti pula.
Mahisa Pukat yang melihat Mahisa Semu menahan kemarahannya sehingga dadanya menjadi sakit. Ia pun kemudian berkata, jika kau ingin berbuat sesuatu atas mereka, kejar seorang di antara mereka. Jangan hiraukan yang lain sampai kau mendapatkannya. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba kedua tumitnya telah menyentuh perut kudanya, sehingga kudanya telah terlonjak. Ketika kemudian kudanya berlari, maka Mahisa Semu langsung menuju ke arah seorang di antara anak-anak muda itu. Anak muda yang telah menyentuh kepalanya dan mentertawakannya. Anak muda itu terkejut. Ia pun segera menghentakkan kendali kudanya sehingga kudanya pun telah berlari pula, sementara kawan-kawannya pun mulai bergerak. Kuda-kuda mereka mulai berlari-larian berputaran dan berpencaran. Tetapi seperti pesan Mahisa Pukat, maka Mahisa Semu tidak menghiraukannya lagi. Ia telah mengejar seorang saja di antara anak-anak muda itu. Kemana kudanya lari, Mahisa Semu selalu memburunya. Anak muda itu mulai menjadi cemas. Kawan-kawannya pun demikian. Karena itu, maka kawan-kawannya telah berusaha mengacaukan arah kuda Mahisa Semu dengan sekali-sekali memotong jalan. Namun tekad Mahisa Semu sudah bulat. Ia tidak menghiraukan yang lain. Ia mengejar seorang saja di antara mereka. Ia mengejar kemana anak muda itu memacu kudanya. Berputar, berbelok, berlari kencang dan segala macam gerak yang lain. Ternyata bahwa kuda Mahisa Semu cukup baik, sehingga semakin lama sasarannya menjadi semakin dekat. Tetapi beberapa saat kemudian, kuda Mahisa Semu telah berhasil menyusul kuda yang dikejarnya. Dengan tangkasnya Mahisa Semu telah menangkap kendali kuda yang dikejarnya dan mencoba menariknya. Namun anak muda di atas punggung kuda itu tidak membiarkannya. Dengan cemetinya ia telah memukul tangan Mahisa Semu, sehingga Mahisa Semu menjadi semakin marah. Dengan tidak berpikir panjang maka Mahisa Semu justru telah meloncat dari kudanya, menerkam anak muda yang menyakitinya itu. Bukan saja menyakiti tubuhnya, tetapi juga menyakiti hatinya. Keduanya pun telah terlempar dari kuda mereka dan jatuh berguling. Ternyata Mahisa Semu yang memiliki kelenturan tubuh yang terlatih, mampu menempatkan dirinya saat ia terguling. Namun agaknya lawannya tidak memiliki kelenturan tubuh sebagaimana Mahisa Semu, sehingga demikian ia jatuh, maka ia pun telah menyeringai menahan sakit. Ketika Mahisa Semu kemudian meloncat bangkit, maka anak muda itu hanya dapat menggeliat sambil mengaduh kesakitan. Namun dalam pada itu, seekor kuda lain telah menyambar Mahisa Semu. Tetapi anak muda itu sempat meloncat menghindar. Sekali ia berguling, kemudian meloncat bangkit. Sementara itu, beberapa ekor kuda yang lain pun telah siap menyambar pula. Seakan-akan berurutan satu demi satu, sehingga Mahisa Semu harus berloncatan menghindar. Tetapi ketika salah seorang yang juga telah menyentuh kepalanya menyambarnya sambil mengayuhkan cemeti kudanya, maka Mahisa Semu dengan cepat menangkapnya. Ia memang terseret beberapa langkah. Tetapi ketika ia menghentakkan cemeti itu, maka anak muda yang memeganginya telah terseret pula jatuh dari kudanya. Gerak nalurinya kurang cepat tanggap, sehingga ia tidak melepaskan cemetinya itu. Seperti kawannya, maka demikian ia jatuh, maka punggungnya serasa akan patah. Karena itu, maka ia pun tidak segera dapat bangkit berdiri. Kawan-kawannya menjadi sangat heran. Mereka tidak lagi menyambar-nyambar dengan kuda mereka. Tetapi orang yang paling berpengaruh di antara mereka telah memberikan isyarat, agar mereka berhenti dan turun dari kuda mereka. Sejenak kemudian, 5 orang anak muda telah mengepung Mahisa Semu, sementara Mahisa Pukat masih duduk saja di punggung kudanya. Ia memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Semu. Mahisa Pukat melihat anak-anak muda yang nakal itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi ia pun sudah bersiap-siap. Setiap saat diperlukan, ia akan dapat langsung turun ke arena. Sejenak kemudian, orang yang agaknya memimpin kawan-kawannya itu melangkah mendekati Mahisa Semu sambil berkata, ternyata kau anak yang gila. Aku tidak mau kalian menghinakan aku. Kalian telah menyentuh bagian tubuhkan di atas leherku. Itu satu pertanda bahwa kalian memang menantangku, jawab Mahisa Semu. Kau terlalu sombong. Kau mencari kesulitan, geram anak muda itu. Bukan aku yang mendahului. Tetapi apakah keuntungan Kain dengan sikapmu menghinakan orang lain seperti itu? Bertanya Mahisa Semu. Kami sudah terbiasa berbuat apa saja yang kami senangi, jawab anak muda itu. Orang lain tidak akan pernah berani melawan kami. Tetapi aku tidak takut berhadapan dengan kalian.
Kalian telah melakukan satu perbuatan yang tidak pantas. Kalian mengira bahwa orang lain tidak akan pernah merasa tersinggung. Atau kalian memang berpendapat bahwa kalian akan dapat mengatasi seandainya ada orang lain yang merasa tersinggung dan menjadi marah, bertanya Mahisa Semu. Ya, kami tidak mau tunduk kepada kepentingan orang lain. Kami dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginan kami. Kami justru akan memukuli orang yang menjadi marah kepada kami, jawab anak muda itu. Ternyata Mahisa Semu tidak mau berbantah terlalu lama. Di luar dugaan, tiba-tiba saja ia sudah meloncat maju dan menyerang anak muda yang memimpin kawan-kawannya itu. Satu pukulan yang sangat keras telah menghantam keningnya, sehingga anak muda itu tidak sempat menghindar dan tidak sempat menangkis serangan itu. Demikian keningnya dikenai pukulan Mahisa Semu, maka ia pun telah terlempar jauh. Beberapa kali ia berguling. Keningnya merasa sangat sakit, sementara matanya menjadi berkunang-kunang. Kawan-kawannya yang melihat serangan itu dengan cepat menanggapi keadaan. Mereka pun berloncatan memencar. Namun Mahisa Semu telah siap menghadapi mereka. Sementara itu anak muda yang memimpin kawan-kawannya itu sambil menyeringai telah berusaha untuk bangkit. Ketika ia kemudian berdiri tegak, ternyata kepalanya masih saja terasa sangat pening. Anak-anak muda itu sama sekali tidak mengira bahwa pada suatu saat mereka akan berhadapan dengan seorang anak muda yang sangat berani. Karena itu, maka mereka tidak segera dapat memutuskan apa yang harus mereka lakukan selain berusaha mengganggu kuda Mahisa Semu. Sementara itu, 4 orang kawan-kawannya telah berloncatan menyerang. Sementara pemimpin mereka masih menggeliat. Namun kemudian anak muda yang menjadi pemimpin di antara mereka itu pun telah siap untuk turun ke gelanggang. Tetapi 2 orang kawannya yang terjatuh dari kuda itu masih belum sempat berdiri meskipun mereka sudah berusaha. Tetapi punggung mereka rasa-rasanya bagaikan menjadi retak. Mahisa Semu pun kemudian telah berkelahi melawan 5 orang anak muda. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Meskipun ia baru saja terluka, tetapi Mahisa Semu masih nampak terlalu garang. Anak-anak muda itu berkelahi dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka. Dengan kasar mereka menyerang bergantian. Bahkan pemimpin anak-anak muda yang telah mampu mengatasi rasa sakit itu berteriak, "Kenapa kawanmu itu tidak membantumu? Apakah kalian tidak mempunyai perasaan kesetiakawanan atau kalian memang anak-anak muda yang sombong?" Jawab Mahisa Semu memang menyakitkan. Katanya, ia akan membantu jika aku menghadapi lawan yang pantas. Gila kau anak iblis, geram pemimpin anak-anak muda itu. Namun belum lagi mulutnya terkatup, serangan Mahisa Semu telah menyambar bibirnya. Jari-jarinya yang terbuka dan merapat telah menampar mulut anak muda yang sedang berbicara itu, sehingga tubuhnya terputar ke samping. Anak muda itu mengaduh. Ketika tangannya meraba bibirnya, terasa cairan hangat mengalir dari bibirnya yang pecah. Betapa kemarahan membakar ubun-ubunnya. Bibirnya, yang pecah telah membasahi telapak tangannya dengan darah. Dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin seru. Mahisa Semu berloncatan di antara lawan-lawannya yang ternyata sebagaimana diduga oleh Mahisa Pukat, bukan lawan yang berbahaya. Mereka sama sekali tidak terlatih meskipun pada dasarnya mereka adalah anak-anak muda yang kuat. Bersambung ke bab 159. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.